Kaning yang diam-diam melihat latihan Stake Black In dan Minnie melihat keduanya berciuman. Kaning shock. Nakun datang menemui Minnie dan melihat hal itu juga, tapi Nakun entah kenapa nggak kelihatan kaget. Kaning tidak tahan melihat keduanya dan pergi dari sana. Nakun memanggilnya. Ia hendak menyusul saat Kaning pergi, tapi Minnie menahannya, memintanya terus untuk latihan. Kaning berlari masuk ke ruang rias. Ia sangat sedih dengan apa yang baru saja ia lihat. Hatinya tidak tenang. Tiba-tiba ia mendengar Minnie dan penyelenggara Stake Play akan masuk ke ruangan itu. Kaning panik sendiri dan ia mengenakan topeng yang ada di sana untuk menyembunyikan wajahnya. Penyelenggara tidak tahu kalau gadis itu adalah Kaning. Ia pikir hanya salah satu mahasiswa, jadi ia menyuruh-nyuruh Kaning mengambil sepatu untuk Minnie dan bahkan menyuruhnya memakaikan pada Minnie. Minnie sendiri tahu kalau itu adalah Kaning, tapi ia diam saja. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya tersenyum menikmati ini. Karena Kaning kerjanya sangat lambat, jadi dia terus menyuruh Kaning memakaikan high heels pada Minnie dan bahkan mengatakan kalau Minnie akan menjadi putri sebentar lagi, menggantikan putri mahkota yang sekarang. Minnie tersenyum mendengar hal itu. Kaning diam saja. Kaning terus bekerja dengan lambat dan lagi mengenakan topeng untuk kostum. Orang itu jadi kesal dan melepas paksa topeng Kaning. Dia mengenali Kaning yang adalah putri mahkota. Ia langsung berlutut dan meminta maaf, mengatakan kalau ia tak punya maksud lain mengatakan hal-hal seperti tadi. Minnie hanya tersenyum jahat melihatnya. Kaning berlari keluar ruangan dengan masih membawa sepatu Minnie. Minnie ternyata mengejarnya dan memanggilnya. Kaning tak punya pilihan selain menghadapi Minnie. Kalau itu gue udah lempar sepatu itu ke mukanya Minnie. Minnie berkata ia benar-benar tak tahu kalau itu Kaning, jadi ia takkan meminta maaf atas hal itu dan mengatakan ia meminta maaf untuk kiss di panggung tadi. Tapi Minnie mengatakan kalau itu bukan hanya acting, itu adalah perasaan sebenarnya dirinya dan In. Jadi tentu saja ia meminta maaf. Kaning hanya terdiam. Nakun terlihat datang dan Kaning menyadarinya. Ia tak mau bicara mengenal hal itu lagi dan mengatakan kalau Minnie tak perlu mengkhawatirkan hal itu, lalu dia pergi. In mencoba menghubungi Kaning, tapi telepon Kaning tidak aktif. Para pengawal juga mencoba mencari Kaning, tapi mereka tidak menemukannya dimanapun. In terus menyuruh mereka untuk mencarinya sampai ketemu. In akan pergi dan Minnie datang mengatakan kalau ia juga akan mencari Kaning. Sementara itu, Kaning menangis di sebuah ruangan yang gelap yang ternyata adalah ruang seni. Ia bersembunyi di sana dan Nakunlah yang berhasil menemukannya di sana. Kaning tidak mengerti kenapa ia merasakan sakit yang amat dalam dengan hal ini. Nakun memintanya jangan menangis karena itu tidak ada gunanya. Nakun tiba-tiba memegang tangan Kaning dan mengatakan kalau ia mengkhawatirkan Kaning. Kaning terkejut, ia mencoba menarik tangannya, ia gugup dan segera berdiri mengatakan kalau ia akan pergi. Nakun terdiam karena ia baru saja ditolak. Kaning berterima kasih karena Nakun satu-satunya yang mau mendengarkan semua keluh kesahnya. Kaning meninggalkan Nakun. Nakun terlihat sangat sedih. In akhirnya tahu Kaning ada di sana dan datang menjemputnya. Ia masuk ke kamar Kaning dan melihat Kaning yang tiduran, cuek padanya. Ia tahu Kaning marah padanya. Ia mencoba menyentuh Kaning tapi ia mengurungkan niatnya. Kaning diam saja, ia menghapus air matanya dan bertanya kenapa In menyukai Minnie. In mengatakan kalau itu masalah pribadinya. Kaning mengatakan kalau ia ingin tahu alasan In menyukai Minnie. In akhirnya mulai berkata kalau ia dan Minnie. Kaning memotong kalau kalian saling mencintai kan, kau bakal menciumnya. Kaning kembali ngambek dan membelakangi In. Tiba-tiba In menyentuh bahu Kaning dan membuat Kaning menatap dirinya. In mendekatkan wajahnya pada Kaning dan menciumnya. In melepaskan kissnya dengan perlahan. Mereka berdua saling bertatapan cukup lama. Kaning terdiam, ia tak bisa berkomentar apa-apa. In tiba-tiba berdiri dan melepaskan bajunya membuat Kaning shock. Ia bertanya kenapa In melepaskan pakaiannya. Tapi In tidak peduli. In kemudian masuk ke selimut Kaning dan membuat Kaning panik. In tiduran dan memeluk Kaning untuk tidur bersamanya. In mengatakan mereka melakukan banyak hal hari ini dan mengajak Kaning untuk tidur dan jangan bicara lagi. Keesokan harinya, In dan Kaning masih tidur berdua berpelukan. Kaning bangun duluan dan ia masih mengantuk meraba-raba. In merasakan itu dan akhirnya bangun juga. Begitu keduanya sadar, mereka tidur sambil berpelukan sepanjang malam. Keduanya langsung bangun dan panik sendiri. In mengatakan kalau ia tidak melakukan apapun. In menambahkan mengenai kejadian semalam itu hanya kecelakaan. Ia meminta Kaning jangan salah paham. Kaning menatap In dengan kesal, menyuruh In jangan mengatakan apapun tentang kejadian semalam.
Kaning mengatakan padahal ia ingin menyimpan ciuman pertamanya untuk orang yang ia cintai, tapi In merusak semuanya. In mulai menggoda Kaning, ia mendekatkan wajahnya ke arah Kaning. Katakan sejujurnya, apakah aku ciuman pertamamu? Karena itu semalam kau... Kaning kesal dan mendorong In menjauh darinya, ia kemudian langsung meninggalkan In. In hanya tertawa melihat Kaning yang seperti itu. Sementara itu di istana, Ratu sedang khawatir mengenai pementasan drama In. Ia merasa kalau gadis itu pasti orangnya Lady dan meminta sekretaris kerajaan mengawasi Minnie. Sekretaris kerajaan mengerti. Sementara itu di rumah Kaning saat sarapan pagi gara-gara kejadian semalam dan pagi ini suasana antara Kaning dan In agak canggung. Kaning kemudian mulai menyadari sesuatu dan ia mengerti. Ia berkata, "Oh, kemarin kau dilatih keras ya." Ayah dan ibu yang mendengar itu langsung memukul Kanong untuk tidak mengatakan hal yang aneh mengenai kakaknya. Ia mengingatkan Kanong kalau ingin bicara mulut dijaga, mereka harus ingat ada putra mahkota di sana. In tersenyum dan mengatakan kalau ia sangat berterima kasih pada ayah dan ibu. Ia harus membawa Kaning kembali ke istana dan mengajak Kaning pergi. Kaning menatap In dan orang tuanya bergantian. Pada akhirnya ia memutuskan mengikuti In. Di kampus, In dan Minnie latihan untuk pementasan. Minnie kelihatan bahagia banget. Kaning ada di sana juga, tapi ia sibuk menggambar. Pangeran dan putri berciuman. Ia kelihatan sudah baik-baik saja sekarang. Nakun sendiri datang ke sana dan terlihat khawatir. Ia pikir Kaning masih sedih. Kaning mengatakan ia baik-baik saja sekarang. Nakun tiba-tiba menarik Kaning ke pelukannya. Nakun sepertinya memang sangat mengkhawatirkan Kaning. Ia senang karena Kaning tidak bersedih lagi. Minnie melihat hal itu dan memberitahu In. Ia mengatakan sepertinya mereka berdua sangat dekat. In yang melihat itu segera berlari ke arah keduanya, meninggalkan Minnie yang bersiap menonton. In langsung melepaskan pelukan keduanya dan melempar Nakun. Ia bertanya apa yang Nakun lakukan. Nakun mengatakan kalau ia hanya mengkhawatirkan Kaning. Kenapa In harus marah padanya? In membalas, jika seseorang memeluk istrimu, tentu saja kau akan marah. Kaning malah senyum-senyum di belakang In karena In cemburu pada Nakun. In mengatakan jika hanya mengkhawatirkan Kaning, Nakun tak perlu memeluknya. Putriku adalah istri. Putri adalah istriku. Jangan pernah menyentuhnya lagi. Nakun terdiam. In juga mengingatkan Kaning adalah seorang putri mahkota. Kaning harusnya berperilaku lebih baik lagi. Jangan biarkan orang lain memeluknya seperti itu. Kenapa Kaning masih tidak menyadari posisinya? In kemudian menariknya keluar dari sana. Minnie awalnya tersenyum melihat pertengkaran mereka, tapi ia tak menyangka In akan pergi bersama Kaning seperti itu, membuatnya sedikit shock. Setelah kejadian itu, Nakun benar-benar merasa terluka. Ia mengingat kenangannya bersama Kaning, bagaimana Kaning sedih, tersenyum, bagaimana perasaannya saat Kaning bersama In. Nakun menangis, ibunya melihat hal itu dan mengatakan ia tak pernah melihat Nakun seperti itu sebelumnya. Ibu Nakun dan Nakun sepertinya semakin populer karena mereka banyak melakukan kegiatan amal dan diliput oleh media. Jadi semakin banyak yang tahu akan kebaikan mereka. Raja, Ratu, dan sekretaris kerajaan menonton berita di TV dan bertanya apa kegiatan In sekarang. Sekretaris menjawab kalau segala kegiatan In dihentikan karena In harus latihan untuk stake play-nya. Ratu khawatir karena sepertinya Lady menggunakan absennya putra mahkota untuk membuat Nakun selalu masuk berita dengan kegiatan sosialnya. Jadi Ratu meminta Raja untuk menjadwalkan kegiatan sosial untuk In. Tapi Raja malah mengatakan ia pikir akan lebih baik jika mereka tidak melakukannya dan membiarkan Nakun dan ibu yang melakukannya. Raja mengundang Nakun ke istana untuk membicarakan sebuah proyek yang direncanakan In mengenai pengembangan objek wisata untuk perfilman dan international fan. Ibu Suri sendiri berpikir ada baiknya Nakun tinggal di istana karena dengan begitu Nakun tidak kesulitan untuk pulang pergi. Dayang Ibu Suri menggunakan kesempatan ini dengan mengatakan bagaimana kalau Lady Krisana juga tinggal di istana dan Ibu Suri menyukai ide itu. Mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk tinggal bersama-sama lagi. Mendengar hal itu, Ratu kelihatan sangat khawatir, tapi mereka tidak bisa membantah. Dan tentu saja pihak Lady dan Pakin merayakan hal ini. Akhirnya Lady berhasil masuk ke istana lagi. Lady juga mengatakan pada Minnie kalau ini adalah kesempatan Minnie untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Akhirnya Lady Krisana dan Nakun pindah ke istana. Ibu Suri sangat senang karena mereka akan tinggal bersama lagi. Nenek kemudian pindah menatap Kaning dan In. Ia meminta mereka segera memberikannya cicit. In mengangguk, ia melirik Kaning dan Kaning gugup sendiri. Kemudian pembicaraan berubah mengenai ulang tahun In. Ternyata In akan berulang tahun sebentar lagi dan dilihat dari ekspresinya, Kaning tidak tahu akan hal itu.
Ibu Suri ingin mereka mengadakan pesta besar. In sedang sendirian saat teman-temannya dan Minnie datang menemuinya. Mereka bersemangat mengenai ulang tahun In. Kaning, Nakun, dan teman-temannya juga membicarakan mengenai ulang tahun In. Nakun yang sejak tadi diam saja dan mendengarkan akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan kalau ia punya rahasia mengenai In. In biasanya ke hutan saat ulang tahunnya. Mendengar hal itu, tiba-tiba Kaning punya ide bagus. Ia berbisik kepada teman-temannya. Nakun tersenyum melihat Kaning bersemangat. Di hari ulang tahun In di istana hutan, Kaning dan kawan-kawan menyiapkan surprise birthday party. Mereka semua sedang bersiap di halaman. Kaning memperlihatkan boneka ayam yang bisa bunyi itu, jadi kalau ia membunyikan boneka itu artinya mereka harus segera masuk. In ada di dalam meminum teh dan membaca buku. Suasana yang nyaman karena itu di dalam hutan, jadi nggak banyak suara yang mengganggu. Kaning mengatakan kalau ia hanya jalan-jalan di sekitaran istana hutan. Kaning menyembunyikan sesuatu di belakangnya boneka itu. In mendekat padanya semakin dekat dan dekat. In kemudian melihat ke sekitar dan mengatakan kalau malam ini hanya mereka berdua di istana itu. Ia menatap Kaning dan mulai mendekatkan wajahnya ke arah Kaning. Kaning panik tapi ia tak bisa bergerak. In bersiap akan mencium Kaning, suasananya udah oke banget dan tiba-tiba Kaning menginjak boneka ayam atau burung tadi dan berbunyilah tuh boneka. In bingung. Tiba-tiba teman-teman Kaning dan In masuk ke ruangan dan berteriak selamat ulang tahun In. Mereka bersemangat sekali tapi tiba-tiba suara mereka hilang karena melihat posisi romantis In dan Kaning. Kaning panik, In melepaskan pegangannya dan Kaning jatuh. Kaning ada di kamar, ia mengomel mengenai In yang sangat touchy banget padanya. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara In masuk ke kamar dan Kaning bersembunyi. Ia merangkak keluar dan syok melihat ini hanya mengenakan handuk dan bahkan In melepas handuknya pas di depan kaca. Kaning syok melihat apa yang ia lihat dan komentarnya "Sus a big one, your highness." Suara ganjanya itu. Lalu tiba-tiba ponsel Kaning berbunyi. Kaning di bawah tempat tidur panik bukan main, ia berusaha mematikannya tapi saking paniknya ia tak bisa mematikan ponselnya. In tentu saja bingung mendengar suara aneh di sana dan ia mengintip ke bawah tempat tidur. Mata keduanya bertemu dan keduanya saling berteriak. Kaning bahkan sempat melihat ke bagian bawah In dan In berusaha menutupi badannya. Malam harinya, Nakun kelihatan sendirian di luar istana hutan dan Minnie datang menyapanya. Minnie berkata tak ada yang mengundangnya, jadi ia datang hanya untuk mengucapkan selamat pada In. In juga keluar dari istana diikuti oleh Kaning. Kaning mencolek In dan bertanya apa In masih marah padanya. Ia meminta In memaafkannya dengan manja. Minnie melihat hal itu dan merasa gelisah, ia kemudian memanggil In. Minnie senang dan memberikan hadiah pada In, ia harap In akan menyukainya. Kaning mencoba bersikap ramah dan mengajak Minnie ke dalam. Tapi Minnie sepertinya cuek pada Kaning, matanya hanya tertuju pada In. Malam semakin larut, Kaning masuk ke kamar In dan menemukan In sudah tidur. Kaning tiba-tiba menemukan ide bagus, ia ingin menjahili In. Ia mengambil lipstik dan mulai menggambar wajah In. Lama-lama ia jadi ketiduran dan seperti biasa Kaning tidur sangat tidak tenang. Tangannya bahkan memukul In dan membuat In terbangun. In tidak sadar kalau wajahnya digambar dan ia menemukan lipstik di tempat tidur. In mengambil lipstik itu dan sepertinya ia punya ide yang sama dengan Kaning, menggambar di wajah Kaning. Pagi harinya In bangun duluan dan keluar kamar tanpa tahu kalau wajahnya berantakan. Teman-teman yang melihat cukup kaget dan tak tahan untuk tidak tertawa. Kaning keluar tak lama dan ia sudah tertawa aja di belakang begitu melihat In. Kaning ngakak banget karena In masih belum sadar kalau ia menggambar di wajah In. Kaning sendiri juga tidak sadar kalau wajahnya juga digambar oleh In. Ia malah asik menertawakan In, sementara In juga nggak tahan tertawa dan melihat wajah Kaning. Teman-teman yang lain menertawakan keduanya kecuali Nakun dan Minnie. Saat sarapan, Kaning berusaha menjadi istri yang baik. Ia menawarkan makanan untuk In, katanya ini sangat enak dan ada jamurnya. Minnie yang melihat hal itu segera mendekati mereka dan menyuruh In jangan memakan itu. Yang lain terkejut karena Minnie juga di depan Kaning. Minnie menatap Kaning dan bertanya apakah Kaning tidak tahu kalau In alergi jamur. Kaning tentu saja tidak tahu, ia terdiam. Kaning yang tidak tahu apa-apa jadi merasa tidak enak. Ia berusaha terlihat baik-baik saja dan melanjutkan makannya, tapi kemudian ia tak tahan lagi dan berlari keluar. Nakun yang baru datang melihatnya dan mengejarnya. In menghela nafas dan mengejarnya juga. Minnie kelihatan terkejut. Kaning menangis di luar, ia merasa sedih karena ia tidak tahu apa-apa tentang In, di mana Minnie malah tahu semuanya.
Nakun menyuruh Kaning berhenti menangis dan memeluknya. Ia mengatakan kalau Kaning sudah tidak tahan lagi, maka beritahu dirinya. Kaning terus menangis di pelukan Nakun. Ini mencari Kaning melihat hal itu dan segera memisahkan keduanya. In marah pada Nakun karena sebelumnya ia sudah mengingatkan Nakun jangan melakukan hal seperti ini pada Kaning karena Kaning adalah putri mahkota. In kemudian menarik Kaning dari sana. Nakun tak bisa berbuat apa-apa. In membawa Kaning ke kamar dan Kaning marah pada In kenapa In melakukan hal itu dan menyalahkan Nakun. In mengatakan pada Kaning kalau pelukan terakhir kali waktu itu sudah cukup, ia tak ingin melihat hal yang sama lagi. Kaning kesal mendengarnya. Bagaimana denganmu? Kau juga selalu mencari cara agar bisa berdekatan dengan Minnie. Jika kau bisa dekat dengan Minnie, aku juga bisa dekat dengan Nakun. In tidak suka mendengar hal itu dan menarik Kaning berusaha menciumnya. Kaning melepaskan diri dan menapar In. In kemudian menariknya dan menjatuhkannya ke tempat tidur. In menatap Kaning dan mengatakan pada Kaning untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Ia tidak suka, ia cemburu. In menyentuh hidung Kaning dengan manis dan hal itu membuat Kaning terkejut. Tentu saja ia tak pernah berpikir kalau In akan cemburu padanya. Beberapa hari kemudian di istana raja terlihat sakit, padahal ia harus menghadiri sebuah pertemuan di Bangkok. Sekretaris menyarankan agar In menggantikan raja dalam pertemuan itu. Ratu setuju, In dan Kaning bisa pergi bersama dan ini akan menjadi pertama kalinya putri dan putra mahkota menghadiri acara bersama. In mengatakan pada raja kalau ia akan pergi sendiri karena belakangan kondisi kesehatan putri tidak baik. Dan begitulah pada akhirnya In berangkat sendirian ke Bangkok. Bangkok, In menghadiri pertemuan itu, sementara di istana Kaning juga sibuk ia latihan bersama Nakun untuk menyambut tamu dari luar negeri yang akan datang ke Butin. Tentu saja saat sendirian ia merindukan In dan begitu juga dengan In, sepertinya ia ingin menghubungi Kaning tapi ia mengurungkan niatnya. In mendapat telepon dari Minnie dan Minnie ternyata mengunjungi In. Sementara di hari yang sama di istana Kaning dan Nakun dan Ibu Suri menyambut tamu dari luar negeri. Sementara itu si orang yang ditunggu kabarnya malah asik kencan dengan mantan pacarnya. Minnie dan In kabur bersama dan menikmati perjalanan mereka di Bangkok. Kencan mereka sederhana tapi sweet. Saat malam ada wartawan yang melihat mereka dan mengambil foto mereka. Minnie dan In kabur dan bersembunyi di suatu tempat. Posisi mereka sangat dekat. In memeluk Minnie. Minnie menggunakan kesempatan itu untuk mencium In, tapi kali ini In menghindar dan membuat Minnie terkejut. In kemudian mengajak Minnie kembali. In akan pergi meninggalkan Minnie, tapi Minnie menarik tangan In dan menciumnya. In tidak mengatakan apapun dan meninggalkan Minnie. Minnie terlihat sangat terpukul. Sementara itu, seseorang berhasil mengambil foto mereka berdua yang berciuman. Orang suruhan Ibu Nakun paling. Si Minnie juga tahu kayaknya. Hari berikutnya, Kaning masih berusaha menghubungi In, tapi In masih tidak menjawab. Nakun datang menemuinya dan bertanya apakah Kaning lelah secara acara kemarin. Kaning berterima kasih pada Nakun karena selama ini sudah menemani dan membantunya. Nakun menatap Kaning dengan serius. Sebenarnya orang yang awalnya akan menikah denganmu bukanlah In. Jika ayahku tidak meninggal dunia, kau akan menjadi putri mahkotaku. Kaning hanya terdiam. Keesokan harinya, Nakun mengirim pesan pada Kaning meminta maaf pada Kaning mengenai kejadian itu karena itu hanya cerita lama. Kaning membalas Nakun tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Kaning dan Nakun jalan-jalan berdua di sekitar istana. Kaning dan Nakun singgah di sebuah tempat parfum. Nakun mengatakan kalau In sudah punya parfum pribadinya yang dibuat oleh Kaning, tapi Kaning mengatakan kalau In tidak menyukai parfum buatannya karena aromanya aneh. Lalu Kaning punya ide dan mulai membuat parfum aroma lain untuk Nakun. Nakun tersenyum melihatnya, tapi Ratri mengingatkan Kaning kalau Kaning tidak boleh memanfaatkan orang lain parfum selain untuk suaminya. Keesokan harinya Kaning masih menunggu pesan dari In, tapi In benar-benar kejam karena ia tak juga membalas pesan Kaning. Kemudian Nakun mengajak Kaning ke sebuah danau di istana. Kaning menyukai tempat itu, sangat indah. Keduanya menikmati pemandangan danau itu tanpa tahu Ibu Nakun sedang memperhatikan mereka. Dan ternyata hari itu adalah hari kepulangan In. In berjalan mendekati Kaning dan berkata, suamimu pulang ke rumah, kau pasti merasa senang kan? Kaning mencoba cuek. In melanjutkan, aku tahu kau sedang menungguku di sini. Kaning kesal dan pergi ke kamarnya. Keesokan harinya, Kaning sedang main ponsel saat In datang mendekatinya dan duduk di sampingnya. In mengatakan parfumnya sudah habis dan itu adalah tugas Kaning untuk membuatkannya lagi dan Kaning mengerti, ia akan mengambilkannya. Kaning bahkan berusaha terlihat anggun di hadapan In. Nakun datang ke kediaman In dan Kaning tepat saat In turun dengan botol parfum di tangannya.
Nakun melihat hal itu, Kaning sendiri kembali ke kediamannya karena dia lupa membawa snack, dan ia terkejut melihat In memegang botol parfum yang ia buat untuk Nakun. Kaning terkejut dan meminta In jangan khawatir, ia tak tahu kalau ia tak boleh membuatkan parfum untuk orang lain, tapi ia sudah terlanjur membuatnya. In terlihat kesal, tapi ia menatap Nakun sambil menyerahkan parfum itu pada Kaning. Kemudian Nakun dan In bicara saling menatap. In bertanya apakah Nakun sangat menginginkan parfum itu. Nakun membenarkan dengan alasan kalau ia menyadari betapa berharganya parfum itu. In meninggalkan Nakun dan Nakun menatapnya dengan tatapan dendam. Nakun benar-benar kesal pada In. Di dalam kamar, In tiba-tiba menarik Kaning ke pelukannya. Ia mulai menggoda Kaning lagi. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Kaning dan Kaning jadi panik dan berusaha melepaskan diri. Kaning sudah tiduran dan In siap tiduran juga. Kaning berusaha mengamankan wilayahnya. In sengaja membuat boneka Kaning melewati batas dan Kaning memukulnya. In tak peduli dan terus melewati batas dan Kaning terus memukulnya. Pada akhirnya mereka bermain lempar-lemparan boneka, saling memukul dan tersenyum sepanjang malam. Ibu Nakun bertemu dengan Minnie, memuji Minnie karena sudah melakukan tugasnya dengan baik, tapi Minnie khawatir In akan lebih terluka lagi. Minnie masih terlihat khawatir saat ia meninggalkan Ibu Nakun tepat saat Nakun datang. Nakun tidak mengerti apa yang terjadi. Ibunya tidak menjawab saat ia bertanya. Ibu hanya mengatakan kalau kemenangan mereka semakin dekat. Ibu memberikan sesuatu pada Nakun. Itu adalah foto Minnie dan In yang berciuman di Bangkok. Nakun kelihatan sangat marah pada In dan mengatakan kalau In sangat tidak pantas untuk Kaning. Sementara itu di istana, Kaning dan In sudah baikan. In bahkan mau menjadi model untuk lukisan Kaning. Tapi Kaning ternyata tidak melukis In, ia malah melukis pangeran dan putri. Seperti biasanya, tapi kali ini pangerannya sudah memiliki wajah. Saat mereka sedang asik, seorang gadis datang mendekati mereka. Ia tersenyum melihat keduanya dan berkomentar kalau ia tidak tahu In orangnya jadi penurut begini. In sendiri tersenyum melihat gadis itu dan memanggilnya kakak. Kaning berpikir keras dan akhirnya mengerti kalau itu adalah kakak perempuan In dan langsung memanggilnya putri. In mendekati kakaknya dan Kaning panik karena dari sisi itu In bisa melihat lukisannya. Kaning langsung menutupi lukisannya. Kakak In bernama Putri Leila Wede. Ia baru pulang dari luar negeri dan menemui keluarganya. Nenek sangat merindukannya. Ibu juga memeluk putrinya dan mengatakan kalau putri pasti sudah bertemu dengan putri mahkota. Putri Leila Wede mengatakan kalau putri mahkota sangat cute dan menurutnya Kaning sangat cocok bersama In. Keluarga kerajaan berkumpul dan Nakun dan ibunya bergabung menyapa putri. Putri tidak tertarik pada ibu Nakun, ia hanya tertarik menyapa Nakun. Ia pun memeluknya. Keesokan harinya, Ratri melihat sesuatu di internet dan kelihatan sangat khawatir. Ia terus menghela nafas. Kaning masuk ke kamar In untuk membangunkannya, tapi In tidak bangun. Kaning menatap In dan mendekat padanya. In ternyata nggak tidur dan menyadari hal itu, jadi dia berbalik sambil menutup wajahnya dan meminta Kaning membiarkannya tidur sebentar lagi. Kaning tersenyum mendengarnya dan mengatakan kalau ia akan membiarkan In tidur sebentar lagi dan ia akan menunggu di luar. Kaning sangat ribut, jadi In berbalik dan memegang tangan Kaning dan menarik Kaning untuk ikut tidur bersamanya. Ia mengatakan ia ingin tidur sebentar lagi. Kaning kemudian tersenyum dan ikut tidur bersama In. Ratu tiba-tiba masuk ke kamar In dan melihat keduanya. Ratu kelihatan sangat marah. Ratu meminta In segera menemui raja dalam 5 menit. Ternyata berita mengenai In dan Minnie kencan berdua di Bangkok sudah menyebar ke media. Tapi foto-fotonya hanya foto mereka pegangan tangan, bukan yang bagian kiss. Raja tentu saja sangat marah pada In. Ia sudah mempercayakan tugas ini pada In sebagai penggantinya. Bagaimana In bisa melakukan hal serius seperti ini? Ibu Suri lebih mengkhawatirkan Putri. Apakah Putri sudah tahu akan hal ini? Ratu mengatakan kalau Putri belum tahu melihat bagaimana mereka pagi ini. Sementara Kaning menunggu In, dia bermain ponsel dan terkejut melihat berita yang tersebar. Kaning berlari meninggalkan In tanpa sepatah kata pun. In berusaha memanggilnya, Kaning tidak peduli. Berita dengan cepat tersebar di NSS dan TV mengenai kencan rahasia In dan Minnie. Minnie yang dalam perjalanan ke kampus langsung dibanjiri wartawan dengan pertanyaan mengenai In. Apa hubungan mereka, bagaimana mereka bertemu, kenapa Minnie ada di sana, dan lain sebagainya. Minnie berusaha kabur dari kejaran wartawan. Sementara itu, Ibu Nakun puas dengan hal ini karena efeknya ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Minnie stres dengan berita yang sudah beredar dan ia ada di gym pamannya melakukan yoga. Pamannya menyuruh Minnie untuk keluar dan menghadapi wartawan agar mereka tahu Minnie adalah cinta sejati In. Dan keesokan harinya, Minnie datang ke kampus tanpa malu dan bersembunyi. Ia berjalan dengan penuh percaya diri meski semua orang menatapnya sambil bergosip. Ia pun tak peduli. Minnie di gym pamannya, ia menangis. Makin kesal melihat Minnie menjadi lemah seperti itu. Ia menyuruh Minnie untuk bangkit. Minnie memperlihatkan wajah dendamnya yang sangat-sangat amat.
Acara foto exhibition, Kaning dan In datang berdua dan diliput media. In bahkan berusaha terlihat mesra saat sesi foto dengan memeluk Kaning. Wartawan menanyakan perasaan Kaning tentang berita itu. Kaning berusaha membela In bahwa itu hanyalah salah paham. In mengatakan sebenarnya kalau ia dan Minnie bertemu tak sengaja di sana. Tiba-tiba ada yang melemparkan sampah pada In, bahkan telur. Semuanya terkejut, Kaning juga terkejut. Pengawal berusaha melindungi In dan membawa In dan Kaning pergi dari sana. Kaning ada di luar bersedih. Nakun melihatnya dan mendekatinya. Nakun khawatir melihat Kaning. Kaning mengatakan kalau In ada di situasi yang buruk sekarang. Ia adalah istri In dan ia hanya ingin berusaha membantu In menghadapi hal ini. Nakun hanya diam saja. Kaning dan In ada di kamar masing-masing. Kaning menatap boneka In dan mengatakan setelah apa yang dilakukan untuk In, sepertinya ia tetap tidak bisa menjadi orang penting dalam hidup In. In sendiri di kamarnya menatap boneka Kaning dan meminta maaf. Ia mengatakan kalau Kaning sama sekali tidak tahu bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Kaning ada di loker dan menemukan sesuatu di sana, sebuah amplop besar untuknya. Ia bingung siapa yang mengirimnya. Kaning membuka amplop itu dan mengecek isinya. Well, kita tahu apa isinya, foto In dan Minnie yang berciuman. Kemudian In menemui Minnie. Minnie senang melihat In. Minnie mengatakan kalau ia tahu pertemuan mereka waktu itu akan membuat masalah sebesar ini. Ia tak akan melakukannya lagi. Ia mengatakan saat In melamarnya dulu akan lebih baik kalau ia menerima lamaran itu. Minnie menangis, ia menyesal dan memeluk In. Kita berdua masih bisa sama seperti dulu kan? Kaning yang melihat foto itu terdiam dan terlihat sangat sedih. Ia menatap foto di tangannya lagi. Suaminya dan wanita itu berciuman. Kaning menangis di tangga dan Nakun datang mengkhawatirkannya. Nakun mengatakan In dan Minnie sudah pergi. Nakun menghapus air mata Kaning. Kemudian Nakun membawa Kaning ke tepi danau yang indah. Ia memberikan sebuah balon pada Kaning dan menyuruh Kaning meniupnya dan menarik isi hatinya ke dalam balon itu. Hal-hal yang tak bisa Kaning katakan pada orang lain. Kemudian Kaning meniup sampai balonnya sangat besar. Keduanya kemudian sama-sama melepaskan balon itu sambil melompat. Mereka menikmati hal itu. Para wanita Butin sedang berkumpul. Ibu Suri, Ratu, Ibu Nakun, dan Putri Lelawade. Mereka membicarakan kesehatan Raja. Raja tidak mau istirahat meski ia sudah menyuruhnya. Saat mereka bicara, tiba-tiba sekretaris kerajaan datang dan menyampaikan kabar kalau Putri Mahkota belum kembali ke istana. Pengawal mengatakan terakhir kali mereka melihat Putri bersama Pangeran Nakun. In di kediamannya masih berusaha menghubungi Kaning. Kakak In juga ada di sana dan melihat foto In berciuman dengan Minnie dan kakak In merasa kalau Putri pasti melihat foto ini. Ia mengatakan ini harus segera menemukan Putri. In kelihatan khawatir dan pergi mencari Putri. In menemui Nakun dan bertanya apakah Nakun bersama Kaning dan Nakun menjawab kalau ia bersama Kaning sepanjang waktu. Tapi ia tak tahu di mana Kaning sekarang. Nakun bertanya apa yang terjadi. In mengatakan kalau Kaning belum kembali ke istana. In sepertinya tahu kalau Nakun berbohong. Ia mengingatkan Nakun untuk membawa Kaning segera kembali ke istana. In kemudian meninggalkan Nakun. Kaning sepertinya memang menghilang dan Nakun yang menemukannya pertama kali. Kaning ada di istana hutan. Nakun terlihat khawatir dan duduk di samping Kaning bertanya kemana saja dia. Kaning mengatakan ia pergi ke banyak tempat. Ia mengingat kembali kenangan sebelum ia menjadi Putri Mahkota dan menyadari kalau selama waktu berlalu dirinya jadi banyak berubah. Ia bukanlah dirinya yang dulu lagi. Hal ini membuat Kaning sedih dan menangis. Nakun menatapnya, mencoba menghapus air mata Kaning yang mengalir di pipinya. Kaning sedikit kaget karena Nakun menyentuhnya dan ia mencoba menghindar. Menepis tangan Nakun, tapi Nakun tidak mau dan malah menyentuh pipinya yang lain. In ternyata datang ke tempat yang sama dan melihat hal itu. Ia panik dan segera menjauhkan Nakun dari Kaning. Ia melempar Nakun. Kaning mencoba menahan In. Nakun terlihat marah pada In. In mengingatkan Nakun, tadi ia sudah mengingatkan kalau Nakun melihat Putri, maka Nakun harus membawanya kembali ke istana. Kaning mencoba membela Nakun dan mengatakan kalau Nakun baru saja tiba. In menepis tangan Kaning dan memegang lengannya dan bertanya apa yang baru saja ia lihat. Kau ingin aku mempercayainya? Kaning menatap In dengan tatapan tak percaya karena In meragukannya. Nakun yang mendengar hal itu menjadi kesal. Ia mendekati In dan berkata, aku tak tahu apa yang kau lihat dan yang kau pikirkan. Tapi meskipun aku benar melakukan apa yang kau pikirkan itu adalah hakku. In jadi kesal dan memukul Nakun. In memukul Nakun 2 kali. Kaning mencoba menghentikan In, tapi In menepisnya. Nakun juga nggak mau kalah dan memukul In sampai terjatuh. Kaning mencoba menghentikan keduanya dan mengingatkan Nakun kalau Nakun tidak punya hak melakukan hal itu. Nakun terkejut. Kaning juga menatap In dengan tatapan kecewa karena sikap In. Dan Kaning memutuskan meninggalkan mereka berdua. In mengejarnya dan meninggalkan Nakun yang masih syok. Nakun kembali ke istana dan terlihat sangat sedih. Ia menangis. Ibunya melihat Nakun yang terluka dan kelihatan dendam kembali terlihat di matanya.
Ia menyentuh tangan putranya dan mengatakan ia tahu apa yang selama ini ia lakukan untuk Nakun. Antara tahta yang seharusnya milik Nakun dan gadis yang tak pernah mencintai Nakun, mana yang akan ia pilih? Nakun diam menatap ibunya, ia tak bisa menjawab. Kaning kembali ke istana, ia masih sangat marah dan ingin mengejarnya. In mencoba menghentikan Kaning dan memegang tangannya. In menebak Kaning marah karena foto itu dan menyuruh Kaning melupakannya. Kaning kesal dan berkata melupakannya meskipun suamiku bercuma dengan wanita lain. In mengatakan kalau Mini hanyalah masa lalu, tapi Kaning tak percaya dan meninggalkan In. In pun menahannya lagi. In mengatakan kalau Kaning tak boleh menjauh darinya. In menariknya makin mendekat dan akhirnya memeluk Kaning. Ia mencoba menyampaikan perasaannya melalui pelukan itu, tapi tentu saja Kaning tidak mengerti. Kaning mengatakan pada In lebih baik mereka bercerai saja karena meski 1 atau 2 tahun In tidak akan pernah mencintainya. Kaning menangis, tapi In menolak, ia tak akan pernah menceraikannya. Tapi Kaning terlalu sakit hati dan akan meninggalkan In mengejarnya dan memeluk Kaning dari belakang dengan lembut. Kaning terkejut. In berkata, kau masuk dalam kehidupanku dan membuat hidupku berantakan dan sekarang aku sudah terbiasa dengan semua itu. Jika kau menghilang begitu saja, aku tidak akan utuh lagi. Ibu Nakun bertemu dengan Ibu Suri, Raja, Ratu, dan Putri Lelawade. Ia ingin mengundang mereka ke acara pertunjukan universitas itu sebagai tamu istimewa. Raja menyuruh Ibu Nakun untuk mengganti pemeran wanitanya dengan Putri Mahkota. Apalagi saat Ratu mengatakan Ibu Nakun sekarang adalah anggota kerajaan, jadi Ibu Nakun harus bisa menjaga nama baik Butin. Kalau tetap menggunakan gadis itu, harusnya Ibu Nakun mengerti apa yang akan terjadi. Ibu Nakun kembali ke kediamannya dengan sangat emosi. Keesokan harinya, Kaning dan In berangkat ke kampus. Mata In terpaku pada sesuatu poster stage play sudah diganti dengan In dan dirinya. Apalagi mereka juga melihat poster In dan Mini sebelumnya dibawa keluar. Kaning cukup kaget, tapi In kelihatan biasa saja. Mini hari itu datang ke kampus dan bingung melihat orang-orang berkumpul di hadapan poster dan terkejut melihat In dan Kaning di poster itu. Mahasiswa yang lain memuji Kaning sangat cantik dan sangat serasi dengan In, membuat Mini jadi kesal dan panas. Ia meninggalkan tempat itu. Mini ada di loker menunggu In, sepertinya ia menghubungi In untuk menemuinya. Mini kelihatan sangat menderita begitu In datang. Ia mengatakan kenapa mereka sangat keterlaluan padanya. Ia hanya ingin satu panggung dengan In, tapi kenapa mereka tidak membiarkannya. In mengatakan kalau ini hanyalah peran. Mini memegang tangan In dan mengatakan kalau ini bukan hanya peran baginya. Ini adalah hal yang In sukai dan In ingin lakukan. Ini adalah impian In dan ia ingin menjadi bagian dari impian In. Mini menangis dan meletakkan tangan In di pipinya. In diam saja, ia pelan menarik tangannya dan melepaskannya. Mini pun terkejut. Kemudian Kaning dan In berlatih untuk pementasan itu. Mereka mulai dengan adegan pertemuan Putri dan Pangeran. Sutradara mengatakan ia ingin menunjukkan adegan yang manis pada pertemuan pertama mereka, seperti pertemuan pertama sebenarnya Putri dan Pangeran. In dan Kaning mulai latihan dengan adegan romantis. Kaning sangat kaku, In menariknya, mendekatinya, menguncinya dalam pelukannya dan mencoba menciumnya perlahan. Sutradara terbawa suasana adegan ini dan bahkan memonyongkan bibirnya. In makin mendekatkan wajahnya untuk mencium Kaning. Kaning semakin panik dan pada akhirnya ia memalingkan wajahnya, membuat sutradara sangat kecewa karena mereka hampir saja sampai ke adegan inti tapi malah gak jadi. Mini diam-diam melihat mereka latihan dan ia menangis. Sementara itu, Kaning kelelahan dan ketiduran dengan naskah di dagunya. In melihat hal itu dan sengaja menjatuhkan naskah Kaning dan membuat Kaning terjatuh. Melihat In, Kaning bangkit dan memperbaiki wajahnya. Ia kesal karena In datang menggodanya lagi. In mengatakan ia akan membantu Kaning latihan. Mendengar itu, Kaning jadi bersemangat karena ia tak percaya In yang dingin akan menawarkan diri membantunya. In mengatakan ia akan membantu Kaning terinspirasi dan jika pertunjukan berjalan lancar, ia akan mengabulkan satu permintaan Kaning. Dan mulailah di sesi latihan untuk pertunjukan. In mengejar Kaning untuk berakting dan menghafal naskahnya. Saat Kaning berhasil melakukannya, ia sangat bahagia dan bahkan berlari memeluk In. In awalnya cukup kaget, tapi ia tersenyum menikmatinya karena Kaning sangat manis. Ibu Nakun menemui Mini dan Ibu Nakun memberikan sesuatu padanya, sebuah pisau. Mini mengambil pisau itu dan menggenggamnya, ia penuh dengan dendam kembali. Hari pertunjukan dimulai, Ibu Nakun menyambut Ibu Suri dan Putri Lelawade serta menunjukkan tatapan menantang pada Ratu. In terlihat gugup di ruang tunggu, ibunya datang menyapa. Ibu mengatakan pada In ini adalah kesempatan In menunjukkan hal yang In sukai di depan ayahnya. Ia menggenggam tangan In dan meminta In melakukan yang terbaik. Akhirnya pertunjukan akan dimulai, keluarga kerajaan menonton di sana dan ada keluarga Kaning juga di belakang mereka. Kaning akhirnya masuk ke panggung dan penonton memberikan tepuk tangan meriah. Tapi begitu pertunjukannya mulai, Kaning malah terjatuh karena ia menginjak gaunnya sendiri. Ayah Kaning tampak malu, tapi Kaning berhasil mengatasinya dengan pura-pura menganggap itu bagian dari pertunjukan.
Ia mengatakan siapa yang melempar kulit pisang di sana dan membuangnya. Kaning memulai aktingnya lagi. Ia mengatakan kalau ia adalah pelayan miskin yang mencari cinta sejati. Saat itu In menatap mata Raja sangat lama. Raja juga tidak mengalihkan pandangannya. Lalu adegan pertemuan pangeran dan putri di pesta dansa. Keduanya saling jatuh cinta di sana. In dan Kaning melakukannya dengan baik. Mereka berdua berdansa dan saling menatap mata masing-masing tanpa mengalihkan pandangan. In meletakkan hidungnya di hidung Kaning dan akan kiss. In terbawa suasana. Untung Kaning masih ingat adegannya dan menghindar. Putri mengatakan ini sudah tengah malam dan ia harus pergi. Pangeran menahannya tapi dia harus pergi dan meninggalkan sepatunya di sana. Keduanya terpisah. Pangeran mengambil sepatu Kaning dan mengatakan ia pasti akan menemukan gadis itu. Dan begitulah adegan di mana pangeran akhirnya menemukan gadis yang cocok dengan sepatu itu. Pangeran senang karena ia hanya menemukan pemilik sepatu itu. Ia meminta gadis itu jangan meninggalkannya lagi. Dulu aku punya sebuah impian untuk terbang jauh dari tempat ini, tapi sekarang mimpiku sudah berubah. Kau adalah impianku. Hanya bersama denganmu, aku tidak menginginkan hal lain. Kaning dan In saling menatap ke mata masing-masing. Oh, so sweet. Masuk adegan terakhir di mana pangeran akan mencium sang putri dan kelopak mawar berterbangan di antara mereka. Tapi semua penonton puas dengan pementasan ini dan happy ending. Sampai tiba-tiba sebuah bayangan muncul di belakang. Minnie memasuki panggung membuat semuanya terkejut. Minnie memanggil In dan Kaning menoleh. Minnie menggunakan pisau pemberian Ibu Naku untuk mengiris pergelangan tangannya. Semuanya terkejut. Minnie pingsan, In berlari menolongnya. Kaning pun shock. Penonton juga shock, sementara Ibu Nakun tersenyum menang. In berteriak pada semuanya untuk segera memanggil ambulans. Minnie di rumah sakit, pamannya terlihat menyesal. Begitu Minnie terbangun, ia langsung meminta maaf. Ia tak menyangka Ibu Nakun akan memberi Minnie pisau. Ia meminta maaf karena membuat Minnie begitu tersakiti. Minnie mengatakan kalau sakit di badannya bukanlah masalah, tapi sakit hatinya sangat menyakitkan. Minnie menangis, ia masih belum bisa melepaskan In. Pamannya memeluknya dan meminta maaf. Di istana, In kelihatan sangat khawatir. Kaning melihatnya. Ia duduk di dekat In dan bertanya bagaimana keadaan Minnie. In mengatakan kalau Minnie sudah sadar dan ia akan menjenguknya di rumah sakit. Kaning tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia juga tidak bisa menahan In. Ia sangat khawatir. In menemui Minnie di rumah sakit. In bertanya kenapa Minnie melakukan itu dan Minnie mengatakan kalau ia bahkan tidak percaya kenapa ia melakukan hal seperti ini. Ia mengatakan kalau ia hanya ingin In tahu kalau ia sangat mencintai In. Minnie menyentuh tangan In dan bertanya apakah In bisa melihat cintanya. In mengatakan ia tidak ingin Minnie melakukan hal seperti ini karena apa yang Minnie lakukan tidak akan mengubah apapun. In melepaskan tangan Minnie dan mengatakan semoga Minnie cepat sembuh. In meninggalkan Minnie. Minnie menangis sedih. In pun benar-benar sudah berubah. Kemudian terjadi pertemuan mendadak di istana mengenai rakyat yang meminta penggantian putra mahkota. Kaning yang kebetulan lewat di sana diam-diam mendengarkan dan ia terkejut. Ratu terkejut karena kebenaran belum terungkap bagaimana mereka sudah menyalahkan putra mahkota seperti ini. Hal ini masih didiskusikan dan belum ada keputusan, tapi keadaan ini sangat membahayakan posisi In. In tidak mengatakan apapun dan meninggalkan mereka. Kaning khawatir melihat In dan memutuskan mengejarnya. Kaning menahan In dengan memegang tangannya meminta In tenang. In meminta Kaning meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu. Kaning akhirnya melepaskan tangan In. In meninggalkannya, Kaning menatapnya sangat khawatir. Ibu Nakun mengatakan tidak disangka sebuah pisau bisa menggulingkan tahta. Ia puas karena sebentar lagi Nakun akan mendapatkan tahtanya kembali. Ibu Suri, Ratu, Ibu Nakun, In dan Nakun sedang membicarakan mengenai raja yang memutuskan untuk liburan selama seminggu. Selama raja liburan, maka tugas raja akan dilakukan oleh In dan Nakun. In dan Nakun pun mengerti. Selama kepergian raja, In melakukan tugasnya memeriksa dokumen-dokumen dan menandatanganinya. Sementara Kaning sangat kesepian di rumah karena In sangat sibuk. Ia bahkan ketiduran di ruang tamu menunggu In, sambil memeluk bantal dengan gambar wajah In. In yang pulang malamnya menyelimutinya dan mencium keningnya. Ibu Suri dan Kaning jalan-jalan berdua. Kaning bertanya kenapa Ibu Suri mengajaknya jalan-jalan dan Ibu Suri mengatakan saat ia melihat Kaning ia tahu Kaning merasa kesepian. Ibu Suri ternyata membawa Kaning ke tempat di mana In menyendiri. Kaning melihat In dekat air terjun kecil dan Kaning senang sekali. Ibu Suri menyuruh Kaning menemui In dan Kaning berlari kecil menemui In. Kaning berusaha mengejutkan In dan In cukup kaget Kaning menemukannya di sana. Ibu Suri bahagia menatap keduanya. Kaning mengatakan ia selalu penasaran kenapa In menikah dengannya. Meskipun suatu hari In akan kembali pada Minnie dan ia berharap hal itu tidak akan pernah terjadi.
Kaning menunduk sedih mengatakan kekhawatirannya. In menatap Kaning dan memegang bahu Kaning untuk menghadap padanya. In berkata itu tidak akan pernah terjadi. Putra mahkota yang memiliki catatan bercerai tidak boleh menjadi raja. Kau harus tetap seperti ini bersamaku selamanya. Kaning terkejut mendengarnya. Ia kelihatan kesal dan melepaskan bahunya dari tangan In dan berkata, kau hanya memikirkan hal ini. Kaning kesal karena In hanya memikirkan mengenai jabatannya dan tidak memikirkan perasaannya. Di sisi lain, raja istirahat di istana hutan bersama putri Lelawade. Mereka jalan-jalan di sekitaran istana hutan dan mengatakan kalau mereka sudah lama tidak jalan-jalan seperti ini. Terakhir kali adalah setelah ayahnya menjadi putra mahkota. Saat itu In masih sangat kecil. Mereka ke sana satu keluarga. Putri menunjukkan ruangan yang biasa digunakan In. Putri mengatakan kalau itu adalah hobi In yang sebenarnya. Mereka melihat gambar-gambar yang dipotret In. Ayah mengatakan kalau In sungguh anak berbakat. Putri mengatakan kalau ayah pasti butuh banyak waktu melihat foto-foto itu, jadi ia memutuskan meninggalkan ayah sendirian di sana. Di sana kita melihat kenangan lama sang raja. Kalau dulu ternyata ia punya hubungan dengan Ibu Nakun, sebuah hubungan rahasia. Mereka sering bertemu diam-diam di sana dan pacaran di sana. Raja mengambil kamera lamanya dan membawanya keluar untuk memotret, dan saat itu tiba-tiba ia melihat Ibu Nakun di balik lensa kameranya. Raja senang karena Ibu Nakun melahirkan anak yang berbakat. Kemudian pembicaraan berubah saat Ibu Nakun berkata kalau ia tidak mengira raja akan datang ke tempat ini lagi. Putri kembali untuk melihat ayahnya dan melihat keduanya. Ia kemudian memanggil ayahnya. Putri kelihatan tidak suka dengan Ibu Nakun. Ibu Nakun memberikan kamera pada raja dan mengatakan ia senang melihat raja sudah kelihatan sehat dan meninggalkan mereka. Ibu Nakun kembali ke istana dan bertemu dengan ratu. Keduanya saling menatap penuh kebencian. Ibu Nakun mengatakan kalau ia ke istana hutan mengunjungi raja. Ratu tidak menjawab dan meninggalkan Ibu Nakun yang tersenyum menang. Hari di mana Minnie keluar rumah sakit, Minnie masih seperti kehilangan jiwanya. Pamannya mengatakan kalau ia tidak tahu Minnie akan bertindak sejauh ini. Ia dan Ibu Nakun sudah berteman lama sekali. Ia berhutang banyak pada Ibu Nakun. Di sisi lain, Kaning sedang menunggu In dan In datang mendekatinya mengajaknya pergi. Tapi Kaning cuek padanya sambil terus sibuk dengan HP-nya. In bertanya ada apa. Kaning ngambek karena In tidak mengupdate Instagramnya. In bingung, In tak bisa menahan senyumnya. Kaning ngambek karena hal yang tidak ia duga kali ini. In menarik tangan Kaning dan membuat Kaning terkejut. In membawa Kaning ke suatu tempat dengan menutup matanya. In sepertinya membuat kejutan untuk Kaning. In sudah membangun sebuah tenda di pinggir danau. Kaning terkejut karena tempat itu sangat indah, tapi ia tidak mengerti kenapa In membawanya ke sana. In mengatakan kalau Kaning ingin mengupdate Instagramnya hanya mereka berdua, jadi mereka bisa berfoto di sini. Di tempat mereka hanya mereka berdua. Kaning sangat senang mendengarnya. Ia tak bisa menahan senyumnya dan diam-diam mengambil foto In. Dan mereka sampai malam di sana. Tentu saja mereka akan menginap di sana. Pesta barbeque berdua saja. Malam ini Kaning cukup dimanja oleh In, karena In yang memasak. Keduanya menikmati malam itu dengan makan bersama, saling tertawa, menyuapi, pokoknya bahagia banget. Setelah mereka makan, duduk bersama, Kaning sangat asyik mengupload foto-foto berduanya dengan In. In bertanya apakah Kaning puas. Kaning tersenyum senang dan berterima kasih pada In. In kemudian meletakkan tangannya di bahu Kaning dan menariknya ke pelukannya. Kaning sangat bahagia. Ia menutup matanya dan merasakan In membelai bahunya. Kaning tidak lupa menggunakan kesempatan itu untuk mengabadikan foto mereka berdua. Ia mengambil dengan cepat. Keduanya menikmati malam romantis itu berdua. Keesokan harinya, Raja kembali ke istana setelah liburannya selama 1 minggu. Raja menanyakan keberadaan putra dan putri mahkota. Sekretaris mengatakan kalau semalam putri dan putra mahkota tidur di luar istana. Raja meminta Nakun membawa laporan pekerjaan padanya dan Ibu Nakun menggunakan kesempatan ini untuk memuji anaknya yang mengerjakan laporan semalaman. In dan Kaning masih tidur di tenda. In menggenggam tangan Kaning. Kaning terbangun duluan dan melihat tangannya dalam genggaman In. Dia sangat bahagia. Ia melepaskannya perlahan dan membelai tangan In sambil menatapnya dengan penuh cinta. Kaning tersenyum sangat bahagia. Ia bahkan diam-diam mencium pipi In. In masih menutup matanya tapi ia memeluk Kaning. Kaning sangat bahagia dan tak bisa berhenti tersenyum di pelukan In. Siang harinya, In dan Kaning di istana hutan mencetak hasil foto mereka semalam. Di istana, Raja memuji hasil kerja Nakun. Nakun melakukannya dengan baik. In dan Kaning kembali ke istana. Dayang menyambutnya dan mengatakan kalau Ratu menunggu mereka. Ratu berdiri di hadapan In dan bertanya apa yang sedang In pikirkan dan kenapa In melakukan hal ini. Raja kembali dari liburannya tapi tidak melihat In di sana. Raja sangat marah pada In. In pun hanya diam saja. Kaning khawatir dan meminta Ratu jangan memarahi In karena In melihatnya kesepian, jadi In membawanya keluar.
Ratu berkata, kau juga putri mahkota, apa kau tidak tahu tugas dari putri mahkota? Kanin pun hanya bisa menunduk diam. Ratu bicara pada In agar In lebih memperhatikan pekerjaannya. Ia ingin In membuat raja memujinya sebelum posisi putra mahkota diambil oleh orang lain. Ratu juga mengingatkan Kaning untuk bersiap menjadi ratu. Jangan bersikap kekanak-kanakan lagi. Ratu sangat marah dan meninggalkan mereka berdua. Kaning menatap In yang diam saja, ia sangat khawatir. In menemui ayahnya untuk memberikan laporan hasil kerja selama ayahnya berlibur, tapi raja tidak puas. Ia marah pada In karena tidak mampu mengerjakan tugas sederhana. Bagaimana dia bisa mempercayakan negara Butin pada In jika In tidak kompeten seperti ini? In hanya diam saja. Sementara itu, karena In tidak ada, Kaning usil melihat-lihat buku dan sebuah kotak di sana. Ia membukanya dan terkejut melihat kotak itu berisi foto Minnie dan sebuah pin. Kaning hanya bisa mendesah melihat benda itu disimpan dalam kotak dengan baik, diletakkan di samping tempat tidur. Itu sudah menunjukkan kalau hal itu adalah barang berharga bagi In. Kaning kembali ke kamarnya dan memukuli boneka In. Keesokan harinya di sekolah, Minnie menemui In. In bertanya apakah tangan Minnie baik-baik saja dan Minnie mengatakan kalau ia sudah baikan. Minnie berencana untuk kembali latihan panahan. Ia akan kembali menjadi atlet dan berencana ikut berpartisipasi pada kompetisi tahun depan. Setidaknya itu adalah satu hal yang tersisa untuknya. In senang mendengar Minnie sudah kembali seperti dulu. In kemudian mengeluarkan kontak tempat ia menyimpan foto Minnie selama ini. Ia ingin mengembalikannya pada Minnie. Minnie menangis. Jika In mengembalikan ini padanya, maka ini hanya berarti satu hal. In sudah tidak lagi mencintai Minnie. Minnie mengerti dan ia meminta sebuah pelukan perpisahan. Minnie memeluk In dan menangis. Ia akhirnya bisa merelakan cintanya. Dan hal itu dilihat oleh Kaning yang lewat di sana. Kaning sedang mencari In untuk pulang bersama. Tentu saja Kaning langsung salah paham. Kaning hanya bisa terdiam sampai Nakun datang dan Kaning mencoba terlihat baik-baik saja. Ia meminta Nakun mengantarnya pulang. Ia tidak ingin bertemu In hari ini. Nakun melihat hal itu dan tentu saja ia mengerti maksudnya. Jadi ia setuju untuk membawa Kaning pulang. Ternyata Kaning dan Nakun sudah kembali ke istana dan Ratu memergoki mereka pulang berdua. Ratu marah pada Nakun karena dia berani membawa pulang putri mahkota tanpa putra mahkota. Karena tentu saja kalau ada yang melihat dan berita ini tersebar maka akan menjadi bahan gosip. Nakun meminta maaf karena ini adalah kesalahannya dan ia tidak tahu kalau ini akan menjadi masalah besar. Ratu juga memarahi Kaning karena Kaning harusnya tahu sudah menjadi peraturan di istana kalau dia tidak boleh terlihat berduaan selain putra mahkota. Bersikap seperti ini Kaning tidak akan cocok menjadi ratu. Kaning hanya diam saja. In menghormat pada ibunya dan duduk. Ratu tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga mereka dan menyuruh keduanya untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri sebelum interview selanjutnya. Setelah Ratu pergi, Kaning masih bad mood dan akan pergi tapi In menghalanginya. Kaning mengungkapkan kekecewaannya saat In menemui Minnie tadi. Karena itu ia pulang bersama seorang yang menyadari kalau dirinya adalah orang yang penting. Nakun tidak pernah membuatnya sedih. Kaning terlihat sedih plus marah dan In terlihat terluka. Malam itu, Kaning dan In di kamar masing-masing. Kaning membuka Instagramnya dan melihat foto yang ia ambil bersama In saat kencan mereka kemarin. Kaning terlihat galau, ia sedih sekaligus marah. Kenapa In melakukan ini padanya? Sementara In juga menatap ponselnya, ia mengirim pesan melalui Instagram pada Kaning, ia meminta maaf. Keesokan harinya, Kaning curhat pada Piratri, ia yakin semua orang kecewa pada tindakannya kemarin. Rati meminta Kaning jangan terlalu memikirkannya karena semua orang menyemangati Kaning. In sendiri merenung di istana hutan mengenai masalahnya dan Kaning. Kakaknya Putri Lelawade datang menyapa adiknya yang sedang galau itu. In mengatakan kalau masalahnya ada pada dirinya sendiri, ia tak tahu bagaimana membuat Putri mengerti akan perasaannya yang sebenarnya. Putri bertanya, tunjukkan perasaanmu, apakah itu terlalu sulit? In mengatakan kalau ia sudah mencobanya, tapi itu terlalu sulit bagi orang sepertinya. Sejak kecil dia sudah dilatih untuk tidak menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Jangan sensitif, jangan terlihat lemah, dan jangan menyerah. Semakin In menginginkan Kaning, maka In harus mencoba untuk memperlihatkan perasaannya pada Kaning. Karena kalau tidak, In bisa kehilangan Kaning suatu hari nanti. In masuk ke ruang gelap di mana ia biasanya mencetak foto. In kemudian melihat ke lemari dan menemukan kamera lama di sana, juga film lama. Ia memutuskan menghabiskan waktu mencuci foto di film lama itu dan hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata film lama itu berisi foto ayahnya dan ibu Nakun saat pacaran dulu. Kaning bersama Nakun berdoa di gereja, kemudian In masuk dan bahkan tidak menyapa ibu Nakun. Melewatinya begitu saja membuat ibu Nakun berkomentar. Meskipun ini adalah putra mahkota, itu bukan sikap seorang anak muda pada yang lebih tua. In menatap ibu Nakun dengan tajam, ia mengatakan ibu Nakun adalah orang dewasa yang tidak berperilaku baik tapi tetap ingin dihormati. Mendengar ibunya dihina, Nakun marah dan menyuruh In menjaga mulutnya.
Kaning khawatir mereka bertengkar lagi dan berusaha menghentikan Nakun. Melihat Nakun dan Kaning, In berkomentar lagi, sepertinya di istana ini orang-orang berperilaku tidak baik dalam banyak hal. Sebuah hubungan yang seharusnya tidak terjadi tapi tetap terjadi. In menyinggung ibu Nakun dengan perkataan itu, sebuah fakta yang baru saja ia tahu kalau ibu Nakun dulu punya hubungan dengan ayahnya. In ada di kamarnya menatap foto ayahnya dan ibu Nakun. Ia sangat marah dan menggenggam foto itu kemudian merobeknya. In terlihat sangat emosi. Malam harinya, Nakun dan Kaning jalan-jalan di luar istana menggunakan mobil. Ia kemudian melangkah keluar mobil dan mulai berteriak sekencang-kencangnya. Aku ingin meninggalkan tempat ini, aku tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin pergi. Kenapa putra mahkota In sangat kejam padaku? Kenapa kau sangat kejam padaku? Kenapa? Kaning menangis karena ia tidak bisa melakukan hal itu. Melihat gadis yang ia cintai sangat rapuh, Nakun memeluk Kaning. Kaning menangis di pelukan Nakun. Keduanya tidak menyadari kalau mereka diam-diam diikuti sejak tadi. Ibu Nakun sengaja mengambil foto Kaning dan Nakun yang berpelukan. Ia mulai tersenyum menyeramkan karena ia punya rencana jahat. Dan tentu saja keesokan harinya foto itu mulai menyebar di sosial media mengenai putri mahkota yang terlihat bersama laki-laki lain berselingkuh. Sekolah Kaning heboh pagi itu, terutama 3 teman Kaning yang syok melihat foto itu. Karena wajah Kaning jelas sekali sementara wajah si pria tidak jelas. Jadi tidak ada yang tahu kalau itu adalah Nakun. Kaning di istana juga melihat foto itu tersebar dan ia bingung untuk menghadapinya. In menanyakan siapa pria itu. In sudah tahu kenapa masih bertanya. Ia ingin mendengarnya langsung dari mulut Kaning. Dengan kesal Kaning mengatakan itu adalah Nakun. In tidak terlalu peduli karena ia juga tahu sejak awal kalau itu adalah Nakun. Hal ini sudah menyebar sejauh ini, kau harus mempersiapkan jawabanmu pada Yang Mulia. Dan benar saja, Dayang kemudian menemui keduanya mengatakan kalau raja ingin bertemu dengan Kaning. Kaning akan pergi tapi In menahannya, dia khawatir dirinya dan Nakun akan mendapatkan masalah. Kaning kesal karena In pada akhirnya hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kau hanya mengkhawatirkan tentang itu, jangan khawatir, aku akan mengatasi semuanya sendiri. Ibu Suri, Raja, Ratu, dan Putri berkumpul untuk bertanya pada putri mahkota apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Suri menganggap ini mungkin salah paham dan berpikir positif kalau pria itu adalah In. Tapi Kaning mengatakan kalau itu bukan In dan membuat semuanya khawatir. Kaning tidak mengatakan bahwa itu Nakun, tapi dia mengatakan itu adalah ayahnya. Dia menemui ayahnya di luar karena peraturan istana yang ketat. Raja mempercayai putri mahkota, jadi ia meminta sekretaris kerajaan merilis pernyataan kalau pria itu adalah sang ayah putri mahkota. Raja marah pada In karena belakangan banyak sekali masalah. Pertama tentang In dan sekarang putri mahkota. In meminta maaf karena masalah putri mahkota. Raja meminta In menjaga istrinya dan jangan biarkan masalah seperti ini terjadi lagi. Jika tidak, maka ia tak bisa memberikan posisi putra mahkota pada In lagi. In diam saja saat raja meninggalkannya. In kemudian menghubungi pengawalnya untuk mencari tahu siapa penyebar berita itu secepatnya. Di kampus, teman Kaning kesal karena reporter terus merilis berita mengenai perselingkuhan, padahal istana sudah mengkonfirmasi kalau itu adalah ayah Kaning. Mini kembali memulai latihan memanahnya. Ibu Nakun datang mengunjunginya dan mencoba mempengaruhinya lagi untuk tidak menyerah mendapatkan In, karena ia yakin target Mini semakin dekat, tapi Mini tetap menolaknya. Ibu Nakun tampak kesal sekali karena Mini menolak bekerja sama dengannya lagi. Gosip mengenai putri mahkota tidak juga mereda, malah makin parah karena reporter berhasil mengkonfirmasi kalau pria itu bukan ayah sang putri. Raja sangat marah akan hal ini. Ratu menemui Kaning dan marah karena Kaning berbohong. Ratu sudah tahu bahwa pria itu adalah Nakun. Kaning hanya tertunduk mendengar ocehan sang ratu. Keesokan harinya di sekolah, Kaning menjadi bahan gosip, tentu saja karena berita perselingkuhannya. Nakun mendekati Kaning dan mengatakan kalau ia punya cara agar Kaning bisa keluar dari masalah ini. Nakun menyuruh Kaning untuk bercerai. Kaning terkejut, perceraian. Nakun menyuruh Kaning memikirkannya baik-baik. In memanggil Nakun untuk bicara berdua dengannya. Nakun terlihat agak sombong di hadapan In dan In kesal padanya karena Nakun selalu mengganggu hubungannya dengan Kaning. In bahkan mencekram kera baju Nakun. Nakun mengelak, dia hanya ingin melindungi Kaning. Nakun tidak perlu ikut campur dan meminta Nakun berhenti ikut campur urusan rumah tangga mereka. In mengatakan kalau ia tidak ingin mengulang sejarah. In meninggalkan Nakun dan Nakun bingung apa maksud In. Ia bertanya, apa maksudmu dengan mengulang sejarah? In menjawab, kau seharusnya bertanya pada ibumu. Keesokan harinya, Kaning dan In berangkat ke kampus menggunakan sepeda motor. Sudah banyak wartawan di sana berkumpul ingin menanyakan mengenai pria yang bersama putri malam itu. Kaning dan In berusaha kabur menghindari mereka. In sudah berusaha menyelamatkan Kaning. Sampai Mini datang memanggil In dan Kaning berhasil melepaskan tangannya. Ia meninggalkan keduanya. Mini ingin bicara pada In, ia memberikan pin pada In. Pin waktu itu dan meminta In menyimpannya sebagai tanda persahabatan mereka. Kaning sedang sendirian saat Mini datang mendekat. Mini ingin mengucapkan selamat tinggal pada Kaning. Kaning terkejut.
Mini mengatakan kalau ia selalu berpikir kalau ia adalah wanita satu-satunya di hati In. Tapi sejak ada Kaning, semuanya berubah dan ia jadi berpikir kalau selama ini In hanya menganggapnya sebagai seorang teman. Mini menyentuh tangan Kaning dan mengatakan kalau Kaning dan In sangat cocok satu sama lain. Ia tidak pernah melihat In seperti saat itu ia melihat In bersama Kaning. Ia ingin Kaning menjadi kuat untuk In. Kaning tersenyum dan berkata, kita berdua perlu tumbuh lebih dewasa lagi agar bisa mengerti semuanya. Mini menuju mobilnya dan untuk terakhir kalinya ia menatap ke arah In. Selamat tinggal pangeranku. Mini menangis dan meninggalkan semuanya. In menemui Raja, dia menyampaikan keinginannya untuk merenovasi rumah yang ada di hutan. Awalnya Raja menolak, tapi karena In bersikeras, Raja pun mengizinkannya. Kemudian Raja beralih topik dengan pria yang bersama Kaning waktu itu. In menegaskan kalau Kaning keluar bersama ayahnya. Raja tak percaya kalau In ternyata percaya akan hal itu. In mengatakan kalau ia lebih mempercayai istrinya daripada media. In tidak ingin membahas hal itu lagi dan ia mengatakan kalau istana hutan adalah milik putra mahkota dan sekarang itu adalah miliknya. Jadi menurutnya itu terserah padanya apa yang harus ia lakukan mengenai istana hutan. Ia datang menemui Raja hanya untuk memberitahu Raja mengenai niatnya. Kabar mengenai hal itu tentu saja langsung sampai ke telinga Ibu Nakun dan ia tampak sangat kesal karena In akan menghancurkan tempat kenangannya bersama Raja. Ibu Nakun kemudian menemui In untuk membahas hal itu, betapa beraninya In akan menghancurkan tempat itu. Apa kau tahu betapa yang mulia Raja menyukai tempat itu? In menatap Ibu Nakun dengan tatapan curiga, tapi ia tahu alasannya. Bukankah ini aneh? Hanya ada dua orang yang tidak setuju dengan hal ini, Raja dan Anda. Sepertinya tempat itu bukanlah tempat yang sederhana. In menatap tajam, beberapa sejarah tidak layak untuk diingat. In tidak gentar, apakah pikir orang lain tidak tahu? Putri mahkota main mata dengan pangeran kedua sampai pangeran jatuh cinta padanya dan hampir berselingkuh dengan istri saudaranya sendiri. Ibu Nakun menatap In dengan sangat marah. In melanjutkan, aku penasaran kenapa putra mahkota sebelumnya meninggal karena kecelakaan. Mungkin karena ia mengetahui perselingkuhan menjijikan itu, sampai-sampai ia tidak ingin hidup lagi. Ibu Nakun kehilangan kendali dan menampar In. Ia berteriak, In sama sekali tidak tahu apa-apa. Beraninya kau bicara seperti ini padaku. Ibu Nakun menemui putri mahkota untuk berterima kasih karena sudah melindungi Nakun dengan tidak mengatakan pada Raja kalau orang yang bersama Kaning malam itu adalah Nakun. Ibu Nakun mulai menarik simpati Kaning bahwa dia sama dengan Kaning yang sangat menderita dengan kehidupan istana. Dia dulu juga begitu. Kaning mendengarkan Ibu Nakun dengan serius. Lalu Nakun datang. Ia permisi untuk pergi. Nakun menatap kepergian Kaning dan bertanya pada ibunya apa yang mereka bicarakan. Ibu Nakun mengatakan kalau ia sedang membantu Nakun. Hari wawancara tiba, In dan Kaning ada di ruang tunggu membaca daftar pertanyaan. Kaning mendapat pesan dari Nakun yang mengatakan kalau ini adalah kesempatan terakhir Kaning. Jika Kaning mengatakan pada mereka mengenai perasaannya yang sebenarnya, orang-orang akan simpati padanya. In mengatakan bagaimanapun kita harus selalu bersama, apapun impianmu itu tidak akan terwujud. Kau harus menyadari kalau pernikahan kita ini akan mengubah kehidupan kita selamanya. Kaning tidak setuju akan hal itu dan ia tidak akan mengakui apapun itu. Karena mereka juga tidak akan tinggal bersamanya seperti ini selamanya. Kita menikah dan kita bisa bercerai. Pembicaraan mereka terganggu saat sekretaris kerajaan memanggil mereka karena waktu wawancara sudah tiba. In memohon pada Kaning untuk tidak berbicara mengenai perceraian pada saat wawancara. Kaning dan In masuk ke tempat wawancara di mana wartawan sudah menunggu. Mereka melakukan wawancara dengan baik sampai pertanyaan penting ditanyakan karena rakyat ingin tahu mengenai kehidupan pasangan Butin. Mereka bertanya mengenai pewaris selanjutnya, apa yang putra dan putri mahkota rencanakan. Intinya sih kapan mereka akan punya keturunan. In menjawab mengatakan kalau mereka mungkin akan menunggu setelah kelulusan nanti. Mereka kemudian menanyakan kehidupan pasangan setelah menikah. In menggenggam tangan Kaning dan mengatakan kalau ia mencintai putri mahkota dengan seluruh hatinya. Kaning terdiam dan menatap In, tapi Kaning masih saja tidak mengerti apa yang sudah ia lakukan bisa berakibat fatal dan ia masih saja mengungkit mengenai perceraian. Mengatakan kadang-kadang ia dan In membicarakan mengenai hal itu. In mengatakan pada semuanya ia ingin mereka tetap menyemangati Kaning untuk bisa melewati segala situasi sulit yang ia hadapi. In menutup wawancara dengan berterima kasih pada semuanya. Tapi video sudah tersebar sebelum diedit, ada yang sengaja merekamnya dan tersebar di internet. Kaning dan In menemui Raja. Kaning meminta maaf karena sudah melakukan hal yang salah. Ia menangis. Jika kebenaran terungkap, kalau kau melakukan perselingkuhan, kau akan diturunkan dari posisimu dan meninggalkan istana secara tidak terhormat. In dan Ratu di sana hanya bisa diam saja karena bagaimanapun mereka tidak bisa membela Kaning. Raja masih marah dan tidak mengerti ada apa dengan Kaning dan In. Raja bahkan berpikir bahwa Nakun lebih pantas menjadi putra mahkota daripada In.
Ratu sangat kecewa mendengarnya. Apakah ini karena kau masih punya perasaan pada Lady Krisana? Raja terkejut mendengarnya. Ratu kemudian meninggalkan raja dan raja hanya terdiam. Raja, Nakun, dan In baru selesai bekerja dan raja benar-benar sangat berbeda sikapnya pada Nakun dan In. In dan Nakun berjalan berdua dan Nakun bertanya pada In kenapa In sama sekali tidak bicara tadi. In mengatakan kalau ia adalah putra mahkota di sini, ia tak akan bicara banyak mengenai berbagai masalah. In dan Nakun bertatapan saling membenci dan Ratu muncul di sana. In menyadari hal itu dan meninggalkan Nakun. Ratu memanggil Nakun dan memintanya untuk berpikir dengan baik sebelum melakukan sesuatu. Jangan berpikir untuk merebut posisi putra mahkota. Ia juga mengingatkan Nakun untuk berhenti melakukan sesuatu yang tidak pantas pada putri mahkota. Nakun membungkuk meminta maaf, ia meninggalkan Ratu. Sekretaris kerajaan menemuinya, berpikir In sedih karena sikap raja tadi padanya. Ia mengkhawatirkan In. In mengatakan kalau sekretaris sudah lama mengikuti raja, jadi tidak mungkin sekretaris tidak mengetahui mengenal hal ini. In mengeluarkan amplop berisi foto ayahnya dan ibu Nakun. Sekretaris kerajaan melihat hal itu dan terkejut. Ia mengatakan kalau ini adalah foto lama, sudah lama sekali. Kaning menemui ibu Nakun. Kaning bertanya kenapa ibu Nakun memanggilnya. Ibu Nakun memberi instruksi pada Dayangnya untuk bicara dan Dayang mengatakan sesuatu tentang royal pardon, alias perminta maaf kerajaan, di mana itu adalah tradisi yang dilakukan oleh siapapun yang merasa melakukan kesalahan berat pada keluarga kerajaan, akan berlutut di hadapan raja dan meminta pengampunan sampai raja memaafkannya. Keluarga kerajaan sedang rapat mengenai proyek yang dipresentasikan oleh Nakun saat Kaning memaksa masuk ke dalam dan membuat semuanya terkejut. Kaning langsung duduk berlutut di hadapan raja dan mengatakan kalau ia ingin meminta pengampunan raja. Jadi ia melakukan royal pardon. Tapi raja malah makin marah dan menolak mengampuni Kaning. Nakun menemui ibunya. Ia tahu ibunya yang menyuruh Kaning melakukan hal itu. Ibu Nakun mengatakan ia hanya memberikan saran pada Kaning. Keputusannya ada di tangan Kaning, apakah ia akan melakukannya atau tidak. Nakun mengatakan kalau royal pardon sangatlah sulit, Kaning tidak akan bisa melaluinya. Ibu Nakun tidak peduli akan hal itu. Kaning masih berlutut sampai malam, wajahnya sudah pucat dan berkeringat dingin. Ratri kasihan melihatnya dan ia menemui Ibu Suri untuk meminta bantuan. Ia bahkan sampai berlutut di hadapan Ibu Suri agar Ibu Suri membiarkannya memberi makan Kaning. Ibu Suri mengatakan hanya beberapa orang yang mengetahui mengenai royal pardon ini dan tidak ada yang berani melakukannya. Karena tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali raja memaafkan yang bersangkutan. Intinya adalah Ibu Suri tidak bisa melakukan apapun mengenai hal ini. Makan malam keluarga kerajaan malam itu tanpa putri mahkota. Ada pemandangan lucu nih di meja makan, semuanya nggak selera makan kecuali Ibu Nakun yang makan dengan cukup lahap. Raja mengatakan jika putri tidak memberitahunya siapa yang bersamanya malam itu, ia tidak akan memaafkan putri mahkota. Semuanya terdiam, Nakun jadi merasa sangat bersalah akan hal ini. Dan angkat bicara malam itu, orang yang bersama putri mahkota adalah aku. Ibu Nakun marah pada Nakun, tapi Nakun sudah membulatkan tekadnya untuk mengaku, aku mencintai putri mahkota dengan sepenuh hatiku. Mendengar hal itu, Ibu Suri lemas dan hampir pingsan karena ia tak menyangka akan hal ini. Nakun yang sudah mengaku meninggalkan meja makan menuju ke tempat Kaning berlutut. In mengejar dan menahannya, ia bertanya apa yang sebenarnya Nakun lakukan. Ia mengingatkan Nakun kalau mereka berdua bisa kena masalah jika Nakun mengaku begini. Tapi Nakun tidak peduli, ia ingin Kaning tahu kalau semuanya sudah berakhir. Kaning sangat lemas di tempat ia berlutut dan ia makin pucat. Nakun mendekatinya diikuti In yang melihat keduanya. Nakun ikut berlutut dan menatap Kaning. Ia memegang tangan Kaning mengatakan kalau semuanya sudah berakhir. Ia sudah mengatakan kebenarannya pada semuanya. Tapi Kaning malah mengatakan bahwa dia menganggap Nakun tidak lebih dari teman. Ibu Nakun datang menemui mereka dan meminta Nakun mengikutinya. Nakun menatap Kaning dengan tatapan terluka, meski ia tahu kalau ia tidak punya tempat spesial di hati Kaning selama ini. Ibu Nakun sangat marah pada Nakun, dia ingin memberikan harta dan tata pada Nakun. Tapi Nakun mengakui dia tidak menginginkan itu semua, itu adalah keinginan ibunya. Dia hanya mencintai Kaning, dia menemukan Kaning lebih dulu dan dia mencintai Kaning dengan tulus. Ibunya berusaha menyadarkan Nakun bahwa Kaning tidak mencintai Nakun. Nakun mengatakan ia mendengar hal itu dan ia mengerti, tapi ia tidak akan seperti ibunya. Aku tidak akan mengabaikan cintaku. Jika Kaning tidak mencintaiku, aku akan mencoba mengerti dan meninggalkan tempat ini. Tapi aku tidak akan membiarkan obsesimu menyakiti lebih banyak orang lagi. Ibu terkejut mendengar hal itu dan menampar Nakun. Ibu menangis. Nakun menatap ibunya dan meninggalkan ibunya. Malam itu Raja masih belum memaafkan putri mahkota atas kebohongannya dan ini yang tidak tahan melihat Kaning masih berlutut meminta maaf dan pucat.
Akhirnya menemui ayahnya dan berlutut di hadapan raja agar raja memaafkan putri mahkota. Seorang putra mahkota berlutut seperti itu tentu saja membuat semuanya kaget, termasuk Ibu Suri, Ratu, dan kakak In. Raja sangat marah pada In dan meminta In berhenti melakukan hal ini. Ia ingin In serius dan jangan main-main dengan hal ini. Ratu membela In dan berkata apa yang raja harap In lakukan, karena ini masalah hati, tidak bisa dihalangi siapapun. Ibu Suri kemudian pergi bersama putri yang mengantarnya ke kamar karena ia sangat lelah. Raja hanya bisa diam dan menatap In dengan tatapan masih marah dan meninggalkan In. In diam saja. Raja menemui Kaning yang masih berlutut, diikuti oleh In di belakang. Kaning mengerti kalau ia salah dan meminta raja mengampuninya. Ia memohon berkali-kali agar raja mengampuninya. Raja hanya bisa mendesah dan menyuruh In untuk membawa Kaning ke kamarnya karena ia akhirnya memaafkan Kaning. Kaning lega karena akhirnya ia dimaafkan. Ia mencoba untuk berdiri tapi ia terlalu lemah dan pingsan. In dengan cepat berlari ke arahnya. Ia sangat khawatir dan memanggil-manggil nama Kaning. Ia meminta Kaning untuk bersabar. In menggendong Kaning ke kamarnya. Ia meminta Dayang memanggil dokter segera. Ia melepaskan sepatu Kaning dan merawatnya. In menata wajah istrinya yang sakit. Ia membelai rambut Kaning dan mengecup kening Kaning dengan penuh kasih sayang. Sedangkan raja ada di istana hutan untuk berpikir. Ia menatap sebuah foto kakaknya dan Ibu Nakun. Ia teringat kenangan masa lalu saat ia berpacaran dengan Ibu Nakun. Tapi kakaknya juga menyukai Lady Krisana. Lady Krisana lebih memilih kakak raja yang saat itu adalah putra mahkota. Raja hanya bisa merelakan Lady Krisana. Di tempat lain, Ratu bertemu dengan Krisana. Dia memperingatkan Krisana untuk mengajarkan anaknya yang sudah mengganggu rumah tangga anaknya. Lady Krisana tidak terima, mereka berdua pun saling tatap penuh dendam. Sementara itu, Nakun malam itu terlihat sangat marah dan ia mengendarai mobil dan mengalami kecelakaan. Kaning masih belum sadar sejak pingsan waktu itu. In setia menemaninya. Ia terus memegangi tangan Kaning dan tidak tidur sedikit pun menunggu Kaning bangun. Di rumah sakit, Ibu Nakun sangat mengkhawatirkan anaknya. Setelah Nakun sadar, ia langsung membelai wajah anaknya itu. Ia bertanya apakah Nakun terluka. Nakun mengatakan kalau ia baik-baik saja. Ibu senang mendengarnya. Dia menyuruh Nakun untuk tetap bertahan. Dia akan membuat Nakun mendapatkan tatanya. Tapi Nakun bersikeras, dia tidak mau tahta. Dia hanya mencintai putri mahkota. Ibu mengatakan ia tidak akan menyerah. Ia akan melakukan semua yang ia bisa. Ia yakin suatu hari Nakun akan berterima kasih padanya. Ibu meninggalkan Nakun dan Nakun hanya bisa menatap ibunya yang sudah buta karena tahta. Kaning sudah terbangun dari tidurnya tapi ia masih lemas. Dia sudah tahu tentang Nakun dan ingin menemui Nakun tapi Ratri melarangnya. Ratri juga memberitahu tentang video Kaning dan Nakun sudah tersebar. Keluarga kerajaan berkumpul karena pihak parlemen datang hari itu untuk membahas kejadian belakangan ini merusak image dari kerajaan mereka. Maka putri mahkota harus dideportasi. Mereka meminta diberi waktu beberapa hari untuk menemukan bukti lainnya. Mereka pun mengerti. Berita itu dengan sangat cepat sampai ke telinga Ibu Nakun. Ia meminta Dayangnya segera melakukan rencana utama mereka. Dayang pun mengerti. Kemudian Dayang Ibu Nakun menemui Kaning dengan alasan ingin memberikan obat untuk Kaning. Dia menyuruh Kaning untuk ke kamar mandi mencuci muka sementara dia menyiapkan obatnya. Setelah Kaning pergi, Dayang dengan cepat mengambil handphone Kaning dan mengirim pesan pada ini untuk menemuinya di hutan jam 9 malam ini. Setelah terkirim, Dayang langsung menghapusnya. Dayang menyampaikan pesan Ibu Nakun mengenai Nakun. Ia mengatakan jika Kaning ingin menemui Nakun diam-diam, Kaning bisa pergi ke kediaman Ibu Nakun. Kemudian In menemui Raja. Dia memohon meminta bantuan Raja agar putri tidak dideportasi. Dia ingin putri tetap di istana. Raja juga menyuruh In untuk tetap di istana, jangan keluar dulu. Saat keluar, In memeriksa handphonenya. Dia melihat pesan Kaning yang memintanya bertemu di rumah hutan. In galau karena Raja memintanya untuk jangan keluar dulu, tapi dia memutuskan untuk menemui Kaning. Kaning menemui Ibu Nakun karena ia ingin melihat keadaan Nakun, tapi Ibu Nakun malah mengatakan mereka sebaiknya tidak menemui Nakun. Kaning tidak mengerti kenapa. In pada akhirnya memutuskan untuk menemui Kaning, tapi In terkejut begitu sampai di sana istana sudah terbakar, api sangat besar. Karena berpikir Kaning terkurung di dalam, In panik dan memanggil-manggil nama Kaning. Ia masuk ke dalam dan mencari Kaning. Tapi api semakin besar, In tidak menyerah. Kita melihat ada sesuatu di sana tertinggal, perhiasan. Sampai tiba-tiba ada pengawal yang datang dan menarik In dari sana. In meronta meminta dilepaskan karena Kaning ada di dalam. Tapi pengawal tidak bisa melakukannya, itu terlalu berbahaya. In terus memanggil-manggil nama Kaning. Sementara itu, Ibu Nakun seolah ingin menahan Kaning untuk kembali sebelum ia yakin rencananya berjalan lancar mengenai In. Dan sebelum Kaning pergi, Dayang mendapat laporan kalau berita sudah tersebar mengenai In yang diam-diam membakar istana hutan. Mendengar itu, Kaning langsung keluar. Ibu Nakun tersenyum puas.
Kaning tentu saja panik dan ingin menemui In, tapi Ratri menahannya. Kaning tidak boleh menemui In. Sementara itu, pengawal meminta maaf pada In karena membiarkan ini terjadi. Dia memberitahu Kaning selamat dan berada di istana. Ia tidak begitu yakin mengenai pesan itu, ia merasa bukan Kaning yang mengirim padanya. Setelah pengawal pergi, In terdiam berpikir, memikirkan mengenai masalah belakangan ini. Peristiwa pembakaran istana hutan menambah masalah lagi bagi keluarga kerajaan. Pihak polisi datang ke istana dan menyimpulkan kebakaran itu disengaja. Berdasarkan bukti yang ada, putra mahkota menjadi tersangka utama kasus ini. Ratu hampir menangis mendengar semua itu. Putranya akan disalahkan karena kejadian ini. Ia yakin kalau In dijebak. In tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lalu pengawal In datang menemui Kaning dengan izin putra mahkota. Ia menjelaskan pada Kaning kalau alasan kenapa In pergi ke sana malam itu adalah karena Kaning meminta bertemu dengan In. Ia tidak merasa membuat janji dengan In, ia tinggal di istana dan menunggu selama ini. Kaning makin bingung dan mengecek ponselnya, ia tidak menemukan pesan apapun. Pengawal juga mengeceknya dan tidak ada pesan di sana yang meminta bertemu In di istana hutan. Di rumah keluarga Kaning, Kanong panik mengenai berita ini membakar istana hutan. Ayah dan ibu juga kelihatan sangat khawatir. Pihak Lady Krisana juga menonton berita di TV dan merasa puas karena sebentar lagi hari kemenangan mereka akan tiba. Putri Lewade melakukan penyelidikan rahasia. Nakun juga melihat berita mengenai In di rumah sakit. Nakun terlihat khawatir. Ia kemudian mendapat telepon dari ibunya dan seperti dugaannya ini perbuatan ibunya. Nakun mengerutkan keningnya. Ia tak menyangka ibunya sampai melakukan semua ini. Keesokan harinya, pihak parlemen datang untuk memberikan keputusan mengenai putri mahkota. Berdasarkan hukum di Butin, maka jabatan putri mahkota akan dicabut. Putri mahkota akan dikeluarkan dari istana, di mana setelah dikeluarkan akan ada larangan bahwa putri mahkota tidak boleh bertemu dengan putra mahkota lagi. Malam harinya, Kaning ada di luar menatap langit malam dan menangis. Ia meminta maaf pada In atas apa yang sudah ia lakukan. Tiba-tiba seseorang membekap Kaning. Orang itu membawa Kaning dengan paksa. Orang itu membuka penutup wajahnya dan ternyata itu adalah In. Kaning terkejut sekaligus bahagia melihat In ada di hadapannya. Setelah kejadian itu, Kaning dan In dilarang bertemu, jadi Kaning sangat merindukan In. In mencoba menenangkan Kaning dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Kaning terus menangis memeluk In dengan sangat erat, seolah takut kehilangan In. In mengatakan ia datang untuk membawa Kaning pergi dari sana. Kaning terkejut tapi ia menuruti In. In dan Kaning menghabiskan malam di sepeda motor berdua. In membawa kabur Kaning dari istana. Pagi harinya, In dan Kaning tiba di tepi pantai. Kaning membuka matanya dan terkejut melihat di mana mereka berada. Sebuah pantai yang indah. Kaning sangat menyukainya dan ia membuka helmnya dan segera berlari ke pantai. Mereka berdua menikmati kebersamaan mereka. Sepulang dari pantai, keduanya mencari tempat menginap. Kaning mengajak In ke rumah saudaranya. Ia suka menginap di sana saat ia masih kecil. Ia punya banyak teman di sana. Di sisi lain, Putri Lelawade memberikan sesuatu pada sekretaris kerajaan dan pengawal In. Ia meminta mereka menemukan pemilik benda itu. Sekretaris dan pengawal pun mengerti. Kaning dan In keluar dengan menggunakan topeng kertas untuk menutupi wajah mereka, gambar pangeran dan putri. Keduanya menikmati kencan pertama mereka setelah menjadi suami istri. Keduanya terlihat sangat bahagia, berjalan di kota kecil itu seperti pasangan kekasih, makan bersama di balik topeng mereka. Di rumah, Kaning terlihat tidak bersemangat dan menatap topengnya. In menatap Kaning dan memeluknya dari belakang. Kaning terus meminta maaf dan In mengatakan padanya jangan memikirkan hal itu lagi. In menyandarkan wajahnya di bahu Kaning sambil terus memeluknya. Ia kemudian bertanya pada Kaning kenapa tiba-tiba Kaning ingin bertemu dengannya di istana hutan. Kaning mengatakan ia tidak mengirim pesan itu. In meminta Kaning mencoba mengingat lagi di mana Kaning meletakkan ponselnya saat itu. Kaning ingat Dayang Ibu Nakun datang membawakannya obat. Mendengar itu, In terkejut. Ia sekarang mengerti apa yang terjadi. In keluar untuk menelpon seseorang, memberitahu kalau ini seperti yang mereka duga. Semuanya berhubungan. Siapa yang akan mendapat keuntungan dari semua kasus yang terjadi? Hanya ada satu orang yang mendapat keuntungan. Dan tiba-tiba secara random In sudah kembali ke kamar lagi dan siap-siap bermesraan dengan Kaning. Mereka saling menatap dan saling menyentuh. Kaning dan In berciuman, meski gelap banget dan gak kelihatan. Esokan harinya, Kaning terbangun dengan senyuman di wajahnya. Ia sangat bahagia, tapi ia kaget karena In tidak ada di sampingnya. Ia mencari In di luar dan memanggil In, tapi In tidak ada. Ia menemukan sebuah catatan dari In yang mengatakan kalau ia keluar untuk melakukan hal yang penting. Dan ternyata In melakukan hal pentingnya berbelanja di desa itu.
Ia kelihatan sangat bahagia, senyuman tak lepas dari wajahnya. In sedang merencanakan sesuatu. Malam harinya, Kaning menatas meja saat dua anak kecil datang menemuinya dan memberikan sebuah pesan dari In. Kedua anak kecil itu membawa Kaning ke tepi pantai, di mana Kaning menutup matanya dengan sapu tangan dan tidak bisa melihat apapun. In sudah menunggu di sana. Ia sudah menyiapkan semua itu, sebuah tempat romantis dengan lampu-lampu. Saat Kaning datang, ia menyambut Kaning. Kaning melepaskan penutup matanya perlahan dan terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Lampu-lampu yang indah dan orang yang ia cintai berlutut di hadapannya. Kaning tersenyum bahagia. In bertanya, apakah kau ingin menikah denganku? Kaning terdiam, ia perlahan tersenyum. In berdiri di hadapan Kaning. In membelai Kaning, menyentuh wajahnya dan berkata, menikah di mana kita memahami satu sama lain. Menikah di mana kita mengerti apa yang kita janjikan. Aku berjanji dalam kesedihan dan kebahagiaan aku akan selalu berada di sisimu selamanya. Kaning sangat bahagia mendengar hal itu. Ia tersenyum dan menjawab, aku berjanji. Dalam kesedihan maupun kebahagiaan aku akan selalu berada di sisimu. In sangat bahagia dan memeluk Kaning dengan erat. Keesokan harinya, pengawal menemukan sepeda motor In dan yakin In dan Kaning ada di sekitar sana. Mereka pun memisahkan Kaning dan In karena Putri sudah dideportasi. Kaning menangis dibawa oleh pengawal masuk ke mobil. Kaning meronta meminta dilepaskan dan ia terus memanggil nama In. In tidak bisa berbuat apapun, ia hanya bisa menuruti pengawal untuk masuk ke mobil lainnya. Mobil Kaning dan In melaju menuju arah yang berbeda. Mereka akan berpisah di perempatan. Tapi tiba-tiba mobil In berhenti dan In berlari keluar mobil. Kaning keluar dari mobilnya dan berlari ke arah In. In dan Kaning berpelukan di perempatan itu. Kemudian Kaning dan In akhirnya berpisah. In tiba di istana, raja berjalan mendekati In dan menatap putranya. Ia menyentuh In dan bertanya apa In baik-baik saja. Tapi In hanya diam saja. Ia berterima kasih pada raja karena membiarkannya bertemu dengan putri untuk terakhir kalinya. Raja mengatakan kalau besok keputusan parlemen akan diumumkan. Ia mengatakan kalau ia mempercayai In sepenuhnya. Ia yakin semua ini akan segera berakhir. In menatap ayahnya. Hari Jasmine akhirnya tiba. In terlihat sudah bersiap-siap. Pengawal pribadinya datang memberitahu waktunya pada In. In kelihatan khawatir, jadi pengawal memintanya jangan khawatir. Sementara itu, di kediaman Lady Krisana, ia sedang bersiap-siap untuk menghadiri pengadilan parlemen. Ibu Nagun sangat puas dengan hal ini karena keluarga kerajaan akan merasakan penderitaan. Kun Sayeot mengucapkan selamat pada Lady karena Lady akhirnya berhasil. Lady mengatakan selanjutnya ia dan Sayeot akan mengontrol istana barat. Sayeot kelihatan sangat senang. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba, semua keluarga kerajaan berkumpul untuk mendengar keputusan parlemen. Sekretaris kerajaan kemudian mengambil alih mengatakan kalau istana hutan adalah tempat pribadi untuk keluarga kerajaan di mana dayang dan pengawal tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Tim investigasi menemukan sebuah bukti penting yang akan mengungkapkan semuanya kalau In tidak bersalah dan ada tersangka baru. Ibu Nagun benar-benar kelihatan tidak tenang. Lalu pengawal In membawakan bukti yang dimaksud. Sebuah perhiasan emas ditemukan di tempat kejadian, di mana anggota kerajaan bukan pemilik perhiasan itu. Terutama itu bukan milik In. Ibu Nagun terkejut melihat perhiasan itu. Ia sangat mengenalinya, tapi ia mencoba bersikap tenang. Pihak parlemen berdiskusi mengenai masalah itu dan mengambil keputusan kalau mereka harus menemukan pemilik perhiasan itu. Jadi keputusan hari ini akan ditunda sampai pemilik perhiasan itu ditemukan. Mereka pun melakukan investigasi ulang. Ibu Nagun kembali ke kediamannya dengan marah. Ia bahkan melempar jubahnya. Ibu Nagun sangat marah pada dayangnya. Ia bertanya di mana perhiasan yang ia berikan pada dayang sebelumnya. Mendengar itu, Sayeot berlutut meminta maaf pada Ibu Nagun karena ia kehilangan perhiasan itu. Ibu Nagun berteriak, bagaimana bisa aku mengampunimu? Tahtaku, rencanaku, semuanya berjalan dengan baik kecuali perhiasan sialan itu. Aku seharusnya tidak memberikan perhiasan itu padamu. Nagun meminta ibunya mendengarnya untuk tidak menyalahkan siapapun. Ia ingin ibunya menerima kenyataan kalau ibunya lah yang membuat semua masalah ini. Ia memohon pada ibunya untuk tidak menyalahkan siapapun. Ibu Nagun masih marah, saking emosinya ia menangis. Ibu Nagun meminum obatnya agar ia merasa lebih tenang. Sekretaris kerajaan datang. Ibu Nagun benar-benar terlihat sangat takut. Ia mulai membicarakan masalah putra mahkota In yang dituduh sebagai tersangka pembakaran istana hutan. Mereka juga melakukan investigasi lain mengenai penyebaran video putri mahkota. Jadi mereka ingin Ibu Nagun bekerja sama agar tidak keluar istana sebelum masalah ini selesai. Mereka ingin menyelesaikannya secara internal agar tidak tersebar keluar. Ibu Nagun tidak terima dan menyalahkan In pelakunya. Nagun benar-benar kesal dan menarik ke ibunya untuk berhenti.
Ibu Nakun tidak mengerti kenapa Nakun malah membela musuh mereka. Malam harinya, Raja ada di ruang kerjanya dan Ratu datang menemuinya. Ratu mengatakan mengenai hasil keputusan besok. Ia harap tidak ada kesalahan. Raja menatap istrinya, meminta maaf dengan apa yang terjadi. Keesokan harinya, keluarga kerajaan minus Ibu Nakun dan Nakun berkumpul lagi untuk mendengarkan keputusan parlemen. In kemudian masuk ke ruangan untuk ditanyai mengenai alasannya kenapa In datang ke istana hutan malam itu. In mengatakan kalau ia mendapat pesan dari Kaning memintanya bertemu. Sekretaris mengatakan kalau mereka sudah mengecek Kaning tidak mengirim pesan itu pada In. Untuk membuktikannya, mereka mengecek CCTV dan kelihatan Sayot menyentuh HP Kaning di hari kejadian, di mana ia menemui Putri untuk memberikan tonik. Ibu Suri kelihatan cukup kaget melihat Sayot terlibat dalam masalah ini. Untuk saat ini, tugas parlemen adalah mengumumkan pada masyarakat kalau parlemen hanya mengurusi masalah pembakaran istana hutan. Jadi In dibebaskan dari segala tuduhan. Keluarga kerajaan sangat senang mendengar hal itu. In dinyatakan tidak bersalah. Untuk lidik Krisana, parlemen menyerahkannya pada keluarga kerajaan. Raja di ruangan kerjanya memikirkan mengenai apa yang harus ia lakukan pada Nakun dan ibunya. Ratu kemudian masuk dan tahu kekhawatiran Raja. Raja bertanya apa yang harus ia lakukan mengenai masalah ini. Ia meminta pendapat Ratu. Ratu mengatakan ia ingin keputusannya adil tapi tetap menjaga kehormatan Nakun dan ibunya. Di kediaman Ibu Nakun, Sayot ditangkap. Pihak pengadilan juga membacakan keputusan mengenai hukuman Nakun dan ibunya, yaitu istana kediaman mereka akan ditutup. Sepertinya posisi Nakun dan ibunya sudah dicabut. Dan keduanya harus meninggalkan Butin sesegera mungkin. Ibu Nakun sangat syok. Ia mulai gemetar dan memanggil putranya. Nakun segera datang untuk menenangkan ibunya. Mereka memberikan dokumen keputusan itu pada Nakun. Nakun membaca sendiri keputusan kerajaan di mana kerajaan memberikan sebuah rumah di Boston untuk ia dan ibunya. Mereka harus pindah ke sana. Kerajaan akan memberikan tunjangan pada Nakun sampai Nakun menyelesaikan sekolahnya. Ibu Nakun yang mendengar hal itu langsung sesak nafas. Nakun menenangkan ibunya. Ibu Nakun sakit kepala dan pingsan karena syok. Setelah semua masalah selesai dengan baik, akhirnya upacara penyerahan tata dilaksanakan. Raja menyerahkan tatanya pada In. In resmi menjadi Raja Butin. Semua keluarga kerajaan sangat senang melihat In akhirnya mendapatkan tatanya. 6 bulan kemudian setelah perpisahannya dengan In yang sangat menyedihkan, sekarang Kaning kembali ke kehidupannya sebagai rakyat biasa. Ia tidak tinggal bersama orang tuanya, tapi ia memutuskan tinggal di tempat di mana ia dan In kabur dulu. Ia membuat lilin aromatik. Saat tidak sengaja melukai tangannya, tiba-tiba ia teringat kenangan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Saat itu tangan Kaning terluka, tapi ini ada di sampingnya dan mengkhawatirkannya. In sangat membacakan Kaning. Ia bahkan memeluk Kaning dari belakang dan meniup jari Kaning yang kepanasan. Kaning yang teringat kenangan indahnya mulai terlihat sedih karena ia merindukan In. Keesokan harinya, Kaning menyebarkan lilin buatannya ke tetangga yang ada di sana. Malam harinya, Kaning lanjut menulis ceritanya untuk pertunjukan drama bersama anak-anak. Ia menulis mengenai kisahnya sendiri, putri yang kabur dari istana yang ingin menjalani kehidupan sendiri di luar istana. Kemudian ada seorang anak yang datang. Ia mengatakan topengnya jatuh di toilet dan ingin meminjam topeng In. Awalnya Kaning menolak, tapi akhirnya dia meminjamkannya. Sementara itu di istana Butin, Ayah In bertemu dengan Putri Lelawade. Ayah mengatakan kalau ia mendengar dari istrinya kalau putrinya punya proposal proyek baru yang akan dikirimkan ke parlemen. Putri ingin mengekspor produk parfum dari Butin. Dia berharap parlemen akan menyetujuinya. Ia akan menunjukkan pada mereka kalau seorang wanita juga bisa memimpin sebuah negara, tapi tentu saja dengan cara seorang wanita. Di sisi lain, Kaning memulai pertunjukan drama tentang putri yang ceroboh dan pangeran. Ia bertindak sebagai narator sementara para anak-anak memainkan peran mereka. Kaning bernarasi dengan baik dan akting para anak-anak di balik topeng mereka juga imut-imut. Kaning dan penonton menikmatinya. Tapi kemudian Kaning berhenti bernarasi saat ia melihat seorang anak yang berakting sebagai putri mengatakan topeng yang ia sangat kenal. Itu adalah topeng Kaning yang ia buat bersama In saat mereka kabur dulu. Kaning terkejut, ia sangat ingat hari di mana mereka berpisah. Topeng itu ada pada In. Kenapa sekarang ada di acara pementasan drama? Kaning kemudian meminta topengnya pada anak yang memakainya untuk mengecek apakah itu benar miliknya dulu. Ia bertanya di mana anak itu mendapatkannya. Anak itu mengatakan seorang pria ingin menukar topengnya dengan topeng itu. Pria itu mengatakan kalau Kaning akan lebih menyukai topeng ini. Kaning bertanya di mana pria itu. Anak itu mengatakan kalau pria itu ada di tempat di mana penuh dengan makanan enak seperti dalam dongeng. Kaning tersenyum mendengarnya. Ia tahu tempat itu di mana. Sementara itu di pantai, kita melihat seorang pria mengenakan topeng dari anak kecil tadi.
Itu adalah In. Kemudian Kaning tiba di pantai dan tersenyum melihat In di sana. Ia kemudian tak bisa menutupi kebahagiaannya. Ia memanggil nama In dan berlari mendekatinya. Kaning mengatakan ia merindukan In, sangat merindukannya. Ia ingin melihat wajah In. Akhirnya Kaning mengulurkan tangannya dan membuka topeng In. Kaning melihat wajah orang yang selama ini ia rindukan, menatapnya dengan penuh cinta. Kaning sangat bahagia, keduanya saling bertatapan cukup lama. Kemudian Kaning mengambil ranting dan menggambar garis pembatas di antara mereka. Kaning dan In sama-sama melangkahi dinding pembatas itu. In mengelurkan tangannya, ayo kita bertemu di tengah-tengah. Keduanya berpelukan dalam waktu yang lama, merasakan kehangatan masing-masing. Kaning sangat bahagia. In mendekatkan wajahnya ke wajah Kaning dan menciumnya. Waktu berlalu, In dan Kaning terlihat berjalan di bawah pohon kelapa di tepi pantai. Mereka berjalan sambil berpegangan tangan. Akan lebih manis kalau ada dua anak kecil berada di depan mereka berdua, memanggil mereka papa mama, ayo cepat. Itu hanya imajinasiku ya. Keduanya saling menatap dan Kaning berkedip pada In dengan senyuman bahagianya. In memeluk Kaning. Kaning bersandar di bahu In, mereka menatap jauh ke lautan, merasakan kebahagiaan mereka. Dan tamat. Terima kasih ya sudah menonton dari episode 1 sampai episode terakhir. Terima kasih, bye-bye.